Cepatlah sedikit. Aku nggak tahan lagi. Bibi Guru, jangan bergerak. Sudah hampir 2 jam. Kamu sudah selesai? Bagaimana, Erik? Kitab 9 naga ini kenapa nggak ada lanjutannya? Aku cuma punya setengah bagian. Setengahnya lagi kamu harus turun gunung mencarinya. Kota Sanel begitu luas, harus ku cari kemana? Dulu gurumu pernah keliling negeri. Banyak keluarga besar di kota Sanel berhutang budi padanya. Kamu bisa minta bantuan mereka. Berarti setengahnya lagi ada di tubuh orang lain. Benar, setengahnya lagi ada di tubuh putri keluarga Kusuma di kota Sanel. Dulu gurumu yang menjodohkanmu dengannya. Sekarang dia tunanganmu. Tunangan? Apa dia secantik Bibi Guru? Gak secantik aku pun tetap harus maju. Kitab 9 naga didapatkan gurumu dengan menukar nyawa. Apa dia bersedia kasih lihat pada aku? Kalau dia nggak mau, rebut saja. Kenapa harus risau? Begitu kutaklukkan dia, aku akan kembali menemani Bibi Guru. Meskipun harus halalkan segala cara, kamu harus pelajari semua. Bibi Guru memang baik Gak sekali. usah basa-basi, ini kontrak pernikahanmu dengan keluarga Kusuma. Ini cincin naga yang gurumu pakai untuk menguasai negeri. Cepat turun. Bibi Guru, aku nggak rela turun gunung. Dasar gombah, cepat pergi sana. Putri keluarga Kusuma menunggumu bawa masalah. Ini dia, namanya Hotel Nuit. Tempat bertemu dengan Nona Delila. Kira-kira dia bakalan secantik Bibi Guru nggak ya? Kakek ini kasihan sekali. Zaman sekarang, siapa yang berani asal bantu orang tua? Kalau sampai salah langkah malah bisa gawat. Ya ampun. Kalian terlalu nggak manusiawi. Kalau ini orang tua kalian, kalian juga bakal begitu. Ada orang bodoh lagi. Kakek, nggak apa-apa. Orang tua ini pasti cuma bohong. Kakek ini sudah baris seharian. Cuma kamu yang bodoh mau bantu. Rasakan. Coba lihat, ada uang nggak di sakumu? Di sini banyak penipu. Kakek, Gak tahu malu. lihatlah penampilanku. Aku nggak punya uang. Percuma saja memerasku, kakek. Kakek bangun. Kakek. Orang bodoh ini nggak bisa kabur. Zaman sekarang jadi orang baik itu susah. Anak muda, harusnya abaikan saja dia. Kakek. Nah, sudah tua memang payah. Terima kasih. Aduh kakek, sama-sama. Syukurlah kalau kakek baik-baik saja. Aku masih ada urusan harus cari istriku di dalam. Nah, kamu cari istrimu ya? Iya. Dia di meja nomor 6, cepatlah masuk. Meja nomor 6, makasih kek. Anak itu boleh juga, hatinya baik. Cocok jadi suami cucuku. Hormat Tuan Besar, Nona baik-baik saja. Kalian lihatlah anak itu. Nanti dia akan menjadi menantuku. Baik, Tuan Besar. Alina, ayo akan kutunjukkan pada anak bodoh itu. Selebihnya tergantung jalan takdir kalian. Aneh, kenapa kakek itu tahu istriku di meja 6? Sudahlah. Pasti yang ini. Halo Nona Delila, aku Erik. Aku ini tunanganmu. Meskipun aku baru turun gunung dan tak tahu banyak tentang kota, aku bakal berjanji akan selalu baik sama kamu. Lalu, gajiku kelak 80% akan kukasih padamu. Gak akan kubiarin kamu menderita. Halo, aku Alina. Punya rumah dan mobil. Penghasilan tahunanku sudah lebih dari 3 miliar. 3 miliar? Tunggu, kamu bukan Delila? Menurutmu? Maaf, aku salah orang. Sial, memalukan sekali. Bisa-bisanya salah orang. Ini gara-gara kakek itu. Kakek? Duduklah. Nah, calon suami yang kakek carikan, lumayan kan? Orangnya cukup menarik, tapi dia harus lolos ujianku dulu. Di mana dia, ha? Ini pasti orangnya. Nona Delila, maaf membuatmu menunggu. Aku Erik. Kamu Erik. Hari ini aku kesini untuk tepati janji menikah denganmu. Tunggu, dengan penampilanmu, berani penuhi janji nikah dengan keluarga Kusuma. Maksudmu apa? Berani penuhi janji nikah dengan keluarga Kusuma. Maksudmu apa? Kedatanganku hari ini untuk batalkan pernikahan. Aku ini Delila Kusuma. Aku putri bangsawan kota Sanel. Pengemis yang baru turun gunung sepertimu gak pantas melamarku. Janji nikah ini ditetapkan oleh guruku dan ayahmu. Hitam di atas putih, sudah tertulis jelas. Kertas ini gak berguna. Kamu pakai ini untuk mencari keuntungan. Lucu sekali. Keluarga Kusuma itu keluarga ternama. Bisa-bisanya merendahkan orang seperti ini. Siapa katamu? Kamu datang ke keluarga kami karena mengincar harta keluarga Kusuma. Kamu mau manfaatkan budi baik rendahan gurumu supaya bisa jadi menantu. Budi baik rendahan? Dulu kalau bukan karena perlindungan pavilionku, mana bisa keluarga Kusuma seperti ini? Kalau mau batalin, suruh ayahmu keluar dan bicara langsung padaku. Hari ini hari besar keluargaku di kota Sanel. Keluarga Tanto yang paling berkuasa akan mengutus orangnya. Kamu, ayahku nggak sempat bertemu pecundang seperti Kalau ini. bukan demi kitab 9 naga, siapa yang sudi bicara denganmu? Aku berbuat baik. Seumur hidup baru dapat kitab hebat ini. Sebagai muridku satu-satunya, jaga baik-baik harta pusaka aliran kita. Guru! Kitab 9 naga didapat guru dengan nyawanya. Pokoknya, aku harus dapatkan semuanya. Gak masalah, aku bisa menunggu.
Dasar bodoh. Ayahku bukannya nggak mau bertemu, tapi kamu yang nggak pantas. Paham? Delila, jangan keterlaluan. Cepat, panggil ayahmu kemari. Apa pengemis sepertimu pantas? Kenapa? Mau memukulku ya pengemis? Kalau mau hidup pergi sana. Pergi sana. Boleh batal nikah, tapi ayahmu harus bicara padaku. Nona, Tuan menyuruh Nona kembali. Tuan muda Freddy sudah menunggu. Pernikahan akan segera dimulai. Baik. Kakek, itukah pria yang kakek pilih jadi suamiku? Payah begitu? Masih berharap dia bisa melindungiku. Alina, ini... Kakek, aku tahu. Sebelum kakek meninggal, ingin carikan pria baik untukku. Tapi jangan asal tarik pria sembarangan di jalanan. Kamu ingin bertemu ayahku kan? Tunggu saja di sini. Ayahku akan segera menemuimu. Oke, aku akan tunggu di sini. Jaga dia. Jangan sampai dia merusak pernikahanku dan Freddy. Kalau dia buat masalah, patahkan saja kaki. Baik, Nona. Hari ini Tuan Muda Freddy menikah dengan Nona Delila. Keluarga Danica mengundang para petinggi kota Sanel ke hotel. Orang bodoh ini malah menunggu Tuan Besar Andi. Dia cuma pengemis yang mau panjat sosial. Kalian bilang apa? Kalian bilang apa? Hari ini Nona Delila dan Tuan Muda Freddy menikah. Sepertinya di kota Sanel, cuma kamu yang gak tahu. Lihat tampangmu yang miskin, masih mau bandingkan dengan Tuan Muda Freddy. Mimpi saja kamu sana. Keluarga Kusuma, keterlaluan. Beraninya mereka mempermainkanku. Begitu kudapatkan kitab 9 naga itu, akan kubuat mereka membayarnya. Alina, ada apa? Kakek, sepertinya aku menabrak orang. Sial sekali. Kamu nggak apa-apa? Hei, kamu punya mata, bisa nyetir nggak? Sepertinya ini salahku. Kamu sajalah. Maafkan aku ya. Aku pergi dulu. Kenapa pas sekali? Dia lagi. Nggak ada kebetulan di dunia ini. Setelah tadi dia dipermalukan oleh wanita itu, kurasa dia melihat mobil kita dan ingin memeras. Alina, kecurigaanmu yang nggak mendasar, benar-benar nggak sopan. Kalau tebakanku salah, aku akan turun dan minta maaf. Sepertinya ini takdir. Dunia luar sangat berbahaya. Harusnya aku turuti nasihat bibi guru. Tadi aku dipermalukan. Sekarang ditabrak mobil. Kamu nggak apa-apa? Katakan. Pas banget. Kamu kenapa? Sini kulihat. Sakit. Kamu mau apa? Ini karena pola makan gak teratur, jadi kamu kena mak akut. Jangan coba cari kesempatan ya. Kamu mikir apa? Bisakah kalian wanita jangan narsis? Aku mau bantu redakan sakitmu, jangan gerak. Kamu mau apa? Jangan gerak. Kamu ternyata bisa pengobatan. Ini pengobatan tradisional, pijat 9 surya. Bisa redakan rasa sakit, tapi nggak sembuh sepenuhnya. Kalau mau sembuh, kamu harus makan teratur. Hah? Kalian para wanita, bisakah jangan anggap pria mata duitan dan mata keranjang? Di dunia ini masih ada pria baik. Aku masih ada urusan. Sudahlah, aku pergi dulu. Jangan sampai ketemu lagi. Sudahlah, aku pergi dulu. Jangan sampai ketemu lagi. Alina, Kakek, coba lihat itu. Anak itu nggak serakah, baik dan jujur. Bagaimana, nak? Kakek berikan kamu suami yang baik, kan? kakek, dia itu boleh juga, tapi aku harus pikir-pikir dulu. Baiklah, kakek akan berikan mahar buat kalian bertunangan. Jangan kakek, sudah ku bilang aku gak akan semudah itu menerimanya. Hei kamu, taruh Tuan bunganya Muda di Freddy sana. sudah mendesak. Itu isinya teh. Bawa sini. Semuanya, ayo cepat. Dia beneran menikah. Andi, cepat keluar. Berhenti. Pengemis dari mana ini? Andi, Siapa yang izinin dia masuk? Pengawal. Ya, Usir dia. cepat pergi. Ada apa ini? Kamu siapa? Kurang ajar. Beraninya bikin keributan di acara ini. aku adalah muridnya Rendra. Namaku Erik Salim. Aku diutus oleh bibi guru untuk menepati janji nikah. Berani sekali kamu, pengemis sialan. Kamu mau menikahi Delila? Itu benar. Sebelum wafat, guruku berpesan padaku, kalau ini acara penting buat kedua keluarga. Kamu yang bau, miskin, dan seperti pengemis. Beraninya datang. Nyonya, apa maksudmu? Aku jauh-jauh turun dari gunung, bukannya disapa dengan baik, malah dikata-katai begini. Cuy, menantu. Kamu pikir kamu siapa? Orang kampung sepertimu. Beraninya ngaku jadi menantu keluarga Kusuma. Apa sikapmu ini? Karena mau batalin pernikahan? Batalin pernikahan? Memangnya kamu pantas pengemis bau sepertimu? Kamu harus sadar diri.
Delila harus menikah dengan orang hebat. Paling enggak seperti Tuan Muda Freddy yang didukung keluarga Tanto. Awalnya kupikir Delila sudah menjelaskan dengan baik. Ternyata kamu benar-benar nggak tahu malu dan masih berani datang. Bikin malu saja. Tuan Andi, kenapa kamu diam saja? Tuan Andi, kenapa kamu diam saja? Aku baru ingat. Aduh, Erik, ini cuma candaan dengan gurumu. Waktu itu keluarga Kusuma enggak anggap serius. Kenapa kamu malah serius? Awalnya aku berpikir Delila yang gak mau, makanya mau dibatalin. Gak kusangka, Tuan Andi dari kota Sanel itu ternyata orang yang mengingkari janji ya. Aduh, orang sepertiku sudah tua, sering lupa. Janji masa lalu ini apa ada buktinya? Tentu saja, ini kontrak pernikahan hitam di atas putih. Baca sendiri, yang benar. Oh, iya, ini kontrak pernikahannya. Andi, kamu... Tanpa kertas ini, kamu bukan apa-apa. Hanya andalkan gurumu dulu yang beri sedikit bantuan, sudah mau panjat sosial. Jangan mimpi. Andi, beraninya merobek kontrak pernikahanku. Kamu keterlaluan. Terus kenapa kalau kurobek? Beraninya merobek kontrak pernikahanku. Kamu keterlaluan. Terus kenapa kalau kurobek? Cuma selembar kertas usang. Cuma orang bodoh sepertimu yang anggap serius candaan ini. Andi, dulu guruku itu benar-benar buta. Makanya menyelamatkanmu yang bajingan ini. Masih berani sebut gurumu. Dulu dia cuma mau panjat sosial pada keluarga Kusuma. Cuma sekte liar di gunung. Tapi malah anggap diri tamu kehormatan. Pria tua itu memanfaatkan kesulitan kami untuk memeras kami. Sekarang dia sudah mati. Tapi masih mengutusmu memeras kami? Kamu dan gurumu sama-sama badut bodoh. Andi, kuperingatkan ya. Silakan hina aku. Tapi jangan menghina mendiang guruku. Berani main tangan. Memangnya kenapa kalau menghina gurumu? Pria tua itu, meski aku sebarkan abunya, memangnya kamu bisa apa? Dasar orang kampung payah. Selain main kasar, bisa apa lagi kamu? Dengar ya, menantuku itu orang penting di kota Sanel. Dia Tuan Muda Freddy Danika, kerabat elit grup Tanto. Grup Tanto tinggal gerakin jari mereka untuk membuatmu lenyap dari kota Sanel. Pengmisialan. Sini, aku tunggu. Aduh, berani sekali. Siapa ini yang membual di acara pernikahanku? Aduh, berani sekali. Siapa ini yang membual di acara pernikahanku? Siapa lagi? Ya tentu si pengemis dari gunung ini. Aduh, ya ampun ayah. Dulu ayah pernah mencarikan pria seperti ini buat Delila. Kalau begini, mending cari anjing saja. Diam kamu. Memangnya kamu siapa? Kamu gak berhak bicara. Pengemis berani pukul Tuan Muda Freddy. Asal kamu tahu ya, dia itu didukung grup Tanto. Milik keluarga Tanto, keluarga kuat di kota ini. Pengemis sepertimu gak layak jadi budak Tuan Muda Freddy. Berani sekali kamu bicara. Hei pria miskin, lihat nggak? Inilah hari aku menikahi istrimu. Peran sebagai suami biar aku yang lakukan. Sebentar lagi akan kunikmati dia. Kalau kamu, sebaiknya cepat kembali ke pegunungan busukmu itu. Dasar menyebalkan. Siapa juga yang istrinya? Iya, benar juga. Pria seperti ini, bahkan hewan betina pun pasti nggak akan mau. Kurang ajar. Cari mati kamu. Apa-apaan kamu? Lepaskan dia. Berani menyentuh menantuku. Hajar dia sekarang. Matilah kamu dasar Lepaskan pengemis. Tuan Muda Freddy. Delila, beraninya memukulku. Memang harus dipukul. Iya, terus kenapa? Jangan sentuh putriku. Kamu pantas dipukul, pengemis bau. Kembali sana ke gunungmu. Tuan Muda Freddy pukulan bagus, cepat pergi sana. Baiklah, kalian sendiri yang cari masalah. Hentikan! Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Tanto? Hentikan! Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Tanto? Nona Alina, cepat sambut dia. Nona Alina? Kejutan sekali ternyata Nona Alina. Nona, ada apa Nona Alina? Nona Alina, keluarga Kusuma sangat terhormat bisa menyambut Nona. Nona Alina, nggak kusangka Nona mau repot-repot datang. Tuan Muda Freddy sangat dihormati. Dihormati apanya? Diam kamu. Nona Alina, Nona sudah repot-repot datang ke sini. Maafkan aku ya. Jangan halangi aku. Apa ini sebenarnya? Mana aku tahu. Ternyata kita sudah 3 kali bertemu hari ini. Nona Alina, kamu mengikutiku ya? Lancang! Kamu ini cuma pria kampung bau. Beraninya menggoda Nona Alina. Pengawal! Cepat usir pria ini! Hentikan! Nona Alina. Coba saja kalau berani. Aku diutus kakekku untuk mengundang Tuan Erik menjadi menantu kami. Hah? Aku? Apa maksudmu? Apa? Ini pasti lelucon. Nggak mungkin. Nona Alina, maksud Nona. Nona mau menikah dengan pria udik ini. Lancang sekali! Kenapa? Kamu keberatan? Nona Alina. Lancang sekali! Aduh. Kenapa?
Kamu keberatan? Nona Alina, Beraninya menilai sesuka hatimu. Kalian gak pantas menilai Tuan Erik begitu. Tunggu Nona Alina, kamu pasti salah orang. Erik datang ke pernikahanku cuma buat makan gratis. Nona Alina, Delila saja gak menyukai pengemis itu. Apalagi Nona. Coba pikir lagi Nona Alina. Nona Alina, dia itu ibarat anjing yang turun dari gunung. Dia nggak pantas. Benar-benar. Diam, dia pantas untukku atau enggak. Bukan kalian yang menentukan. Kalian gak berhak menilai urusan keluarga Tanto. Meskipun Erik gak punya apa-apa, tapi keluarga Tanto punya kekayaan dan posisi. Aku bisa berikan semuanya. Kurasa dia gak memerlukannya. Sama seperti keluarga kami yang gak perlu bergantung pada penguasa. Apa? Keluarga Tanto rela punya menantu pecundang. Sejak kapan dia bisa berlindung di keluarga Tanto? Kalau tahu begini, tadi aku bersikap baik. Mungkin nanti bisa pakai relasinya dengan keluarga Tanto. Iya, Cepat benar. pikirkan cara. Nona Alina, kamu tadi bilang ingin menikahiku ya? Benar. Kakek bahkan sudah siapkan maharnya. Ferrari di bawah dan villa di tepi danau. Semua itu milikmu. Villa di tepi danau? Hah? Itu kan perumahan termahal di kota Sanel. Anjing liar sepertinya. Mana pantas? Benar-benar. Iya benar. Aku saja nggak bisa tinggal di sana. Dia... Kenapa? Masalah? Cukup 2 kali saja. Sudah kubilang, Erik adalah calon suamiku. Menindasnya sama saja menindas keluarga Tanto. Menindasnya sama saja menindas keluarga Tanto. Dia sangat beruntung. Erik ini baru turun gunung. Kenapa bisa bergantung pada keluarga Tanto? Benar, aku mual melihat si Udik ini. Kenapa bisa Nona Alina mau menikahinya? Apa dia yang selamatkan nyawanya? Walau keluarga kami terpandang di kota Sanel, kami tetap nggak sombong begini. Kenapa kalian berani bicara begitu? Mulai hari ini kuusir keluarga Kusuma dari sini. Nona Alina, kenapa karena seorang pengemis bau, kamu mengusir keluarga Kusuma dari deretan keluarga elit? Aduh, Nona Alina. Kami tadi itu nggak berniat meremehkan Eri. benar sekali. Kami hanya bercanda dengan Eri. Semua salah paham, salah paham. Salah paham. Kenapa kalian bicara begitu? Jadi begini cara kalian menyambutku. Tapi bilangnya salah paham. Tindakan kalian yang menindas Erik hari ini belum selesai. Setelah memukulnya masih berharap ku ajak kerjasama. Mulai sekarang grup Kusuma juga diblokir. Kumohon, cepat bujuk dia. Tolong bantu kami, Freddy. Nona Alina, kami ini tetaplah keluarga terpandang. Terlebih lagi kerabatku bekerja di perusahaanmu di bawah pimpinan Pak Randy. Bisakah Nona bermurah hati demi diriku dan maafkan mereka? Kamu memohon. Memangnya kamu siapa? Memangnya kamu siapa? Mulai hari ini, keluarga Kusuma dan Danika kuhapus dari jajaran keluarga elit. Maksud Nona apa? Keluarga Kusuma dan Danika sama-sama jahat. Jadi kuhapus kalian sekaligus. Nona Alina, jangan. Tuan, aku sungguh gak tahu kamu itu suami Nona Alina. Aku benar-benar buta. Aku salah. Ini... Maaf. Nona Alina, apa kamu gak menyesal menikah dengan pria kotor? Menyesal? Kamu pikir semudah itu? Bisakah kamu pulang denganku? Kakek sedang menunggumu. Tentu saja, dengan senang hati. Freddy, Kenapa kita malah menyinggung seorang pengemis yang bawa sial ini? Kita bikin keluarga Tanto marah. Bahkan perusahaan juga mereka blokir. Gimana ini? bajingan kamu. Keluarga kami benar-benar hancur. Gak apa-apa, aku ada ide. Ide apa? Cepat, Kamu punya beritahu. ide? Pamanku Kevin Danika adalah yang terkuat di kota Sanel. Cepat telepon. Hari ini akan kubuat Erik dan juga grup Tanto mendapatkan ganjarannya. Kakek, ini orangnya. Aina, kamu masih ingat aku? Hah? Kakek yang menipuku ya? Iya benar sekali, itu aku. Aku perkenalkan. Ini cucu perempuanku, Alina Tanto, sekaligus istrimu. Tunggu. Perjodohan yang kamu katakan itu sungguhan. Tunggu. Bukannya perjodohan ini hanya untuk lepas dari masalah? Kami baru bertemu 3 kali. Cucu perempuanmu sepertinya niat pada aku. Siapa yang punya niat padamu? Kamu jangan narsis ya. Kalau bukan karena kakek, aku nggak akan mencarimu. Alina, Kakek, cucu perempuanmu itu nggak bisa digoda. Baru bercanda sedikit, dia sudah pergi. gadis itu pemalu, jangan pedulikan. Nggak apa-apa. Nah, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Kakek mau apa? Salam hormat, Tuan. Aku? Kalau tebakanku benar, Tuan adalah murid utama dari Pavilion Niebo. Tuan adalah murid utama dari Pavilion Niebo. Pavilion itu menolong kami sesuai aturan saat kami bertemu Tuan Besar. Harus berlutut. Kamu tahu aku dari Pavilion Nebo?
Hari itu aku sebenarnya ingin mencarikan suami untuk cucuku, tapi salah memilih Tuan Erik. Aku suruh orang menyelidiki dan baru menyadari Tuan memiliki cincin naga dan Tuan adalah murid utama. Karena itu aku mengundang Tuan ke sini. Cepat bangun. Tuan gak perlu sungkan. Keluarga Kusuma dan keluarga Tanto sama-sama ditolong, tapi sikap kalian beda banget. Anda menghormatiku, tapi keluarga Kusuma malah mempermalukanku. Tuan Erik mewakili pavilion menepati janji pernikahan adalah sebuah kehormatan besar. Keluarga Kusuma bukannya menyambut meriah, tapi malah mempermalukan Tuan. Mereka pantas mati. Itu benar. Mereka bukan cuma ingkar janji, tapi juga menghina mendiang guruku. Kalau bukan demi guruku yang menukar nyawanya dengan kitab 9 naga, mana mungkin aku menahan diri. Apa? Kitab 9 naga? Kitab 9 naga bukannya ada di keluarga Tanto? Kitab 9 naga bukannya ada di keluarga Tanto? Apa katamu? Dulu saat keluarga Tanto dalam bahaya, aku menitipkan cucuku ke pavilion Niebo. Setahun kemudian keluarga kami bangkit, Alina pun kembali. Di punggungnya ada tato kitab 9 naga. Apa mungkin guruku salah? Dulu keluarga Kusuma ingin dekat dengan pavilion, jadi mereka mewakili keluarga Tanto pergi ke pavilion untuk berterima kasih. Mereka dijanjikan pernikahan dan menyebabkan kesalahpahaman ini. Tuan Ardi mungkin mengira Delila sebagai Alina. Ternyata begitu. Sepertinya sekarang kamu harus menikahi cucuku atau kitab 9 naga ini akan sulit kamu dapatkan. Meskipun kita sudah menikah sekarang, ini hanya formalitas saja. Kelak kita jalani hidup masing-masing. Jangan campuri kehidupanku. Aku gak akan peduli kehidupanmu yang lain. Aduh, Nona Alina. Kamu kira aku ini pria mesum? Ini kartu tanda pengenal grup Reon. Mulai sekarang kita bekerja sama. Kamu cukup perhatian juga ya? Di perusahaan, kamu harus memanggilku Bu Alina. Hubungan kita hanya atasan dan bawahan. Yang terpenting, jangan pernah ada niat apapun. Sepertinya untuk meluluhkan istri yang dingin ini sangat berat dan penuh tantangan. Bu Alina, gawat. Pak Randy menyuruh orang pergi ke divisi keuangan dan mengambil banyak dokumen. Sekarang dia menggelar rapat dadakan. Baik, aku akan ke sana. Oh iya, antar dia ke mejanya ya. Baik, Bu Alina. Halo, Tuan Erik. Halo. Mulai sekarang, Tuan adalah karyawan divisi hukum grup Reon. Divisi hukum? Hei, aku ini bukan pengacara. Aku juga nggak paham soal hukum. Tuan Erik, divisi hukum nggak cuma menyusun kontrak, tapi juga menagih utang. Menagih hutang? Maksudmu, aku ini penagih utang? Aku ini suami CEO kalian, tapi di perusahaan kalian jadi penagih utang. Pekerjaan divisi hukum punya aturannya sendiri. Aku ingin tahu siapa yang keberatan. Ini Pak Manajer Ariel dari grup Reon. Saat ini dia kepala divisi hukum. Asal kamu tahu, grup Reon adalah grup besar. Nggak ada sistem nepotisme. Kalau mau bertahan di sini, harus andalkan kemampuan. Mengandalkan wanita, nggak ada gunanya. Siapa bilang aku nggak punya kemampuan? Aku mau lihat apa pria simpanan sepertimu punya kemampuan sejati. Grup Danika berutang 200 miliar pada kita. Saat ini perusahaan sangat membutuhkan dana itu. Pergi dan tagih utang itu. Pergi dan tagih utang itu. Tamat dia. Pak Ariel mencoba mengerjainya. Jangan bicara sembarangan. Grup Danika itu kan lawan yang tangguh. Utang itu sudah setahun lebih tertunggak. Semua penagih yang ke sana berakhir patah tulang kaki dan tangan. Benar, Pak Ariel adalah orang kepercayaan Pak Randy. Pak Randy juga cucu kandung Tuan Haris. Akhir-akhir ini mereka bertarung sengit. Menurutku pria simpanan ini akan jadi tumbal mereka. Ternyata bajingan tua ini tahu kalau aku ini suami Alina. Dia sengaja cari masalah. Gimana? Kamu bisa nggak? Tentu aku bisa, tapi kita perjelas dulu. Kalau aku dapat utang 200 miliar itu dari mereka, mulai sekarang di grup Reon ini, kamu harus tunduk padaku. Kalau kamu bisa menagihnya, jangankan tundukkan kepala, memanggilmu kakek pun aku rela. Tapi kalau kamu tidak bisa tagih utang itu, segera angkat kaki dari sini. Oke, aku setuju. Hah, bagus. Jangan menyesal nanti ya. Begini, aku beri kamu satu rekan, agar kamu tidak bilang aku menyuruhmu bertarung sendirian. Anissa, Ada apa Pak Ariel? kemarilah. Anissa, Ada apa Pak Ariel? kemarilah. Baik. Halo Tuan Erik. Wah, boleh juga kamu Pak Ariel. Kalau pria dan wanita bekerja sama, pasti nggak melelahkan. Kamu aturkan wanita ini buatku. Nggak perlu sungkan, panggil saja Kak Erik. Kak Erik. Ya. Nggak usah basa-basi, cepat ke grup dan nikah sana. Hah, beraninya menantangku. Pak Randy, semuanya sudah kuatur.
Aku juga perintahkan pegawai yang nggak berguna yaitu Anissa untuk bersamanya. Sekarang mereka sudah ke grup Danika. Aku jamin mereka nggak akan bisa kembali ke grup Reon dengan selamat. Kerja bagus. Nanti kamu pasti akan dapat imbalannya. Pergilah. Kak Erik, kita cukup ingatkan grup Danika. Kalau utangnya sulit ditagih, ya jangan dipaksakan. Kenapa takut? Kita datang buat menagih utang. Kita di pihak yang benar. Seharusnya mereka yang takut. Seharusnya mereka yang takut. Kak Erik, kamu nggak tahu ya? Presidir grup Danika, Kevin Danika adalah preman terhebat di sini. Dia ada di bawah kekuasaan Kak Aska. Kalau Kak Aska marah, entah gimana nasib kita akhirnya. Kita harus berhati-hati. Erik? Erik, ngapain kamu di sini? Bukannya kamu sudah menikahi Alina dan jadi menantu kaya? Kedua pecundang yang sudah diblokir saja bisa kesini. Aku yang dari keluarga Tanto nggak boleh datang. Lancang kamu ya. Kamu nggak lihat ini di mana? Ini grup Danika. Keluarga Tanto sekalipun nggak bisa buat owner di wilayah grup Kalian Danika. berdua, tolong sopan sedikit. Tuan Erik adalah penagih utang dari divisi hukum. Penagih utang? Dasar udik. Kukira kamu sukses pajak sosial dan jadi suami orang kaya. Ternyata kamu cuma jadi gembel busuk di keluarga Tanto. Iya, kukira setelah pansos ke keluarga Tanto kamu jadi orang hebat. Ternyata tetap jadi pecundang di keluarga Tanto. Sebelum kalian bicara, kusarankan pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Anjing baru keluarga Tanto jangan-jangan mau menggigitku di depan majikanmu. Jangan-jangan mau menggigitku di depan majikanmu dan kamu. Sana pulang dan beritahu bosmu. Kalau hari ini yang datang itu orang lain, aku mungkin mau bayar. Tapi kalau pengemis ini, jangan harap. Kamu? Tapi kalau kamu mau berduaan denganku, aku bisa pertimbangkan untuk membantumu. Hei Freddy, coba saja kalau berani menyentuhnya. Aku mewakili keluarga Tanto menagih utang. Tolong sopan sedikit. Freddy, kamu nggak apa-apa? Kurang ajar kamu. Berani sekali mendorongku seperti itu. Kamu cari mati ya? Cuma segini pukulanmu. Tuan muda Freddy, kamu ini lemah sekali. Dasar orang bodoh. Ini grup Danika. Di belakang grup Danika ada Kak Aska dari kota Sanel. Hah, kurasa dia nggak tahu siapa Kak Aska. Kamu kira grup Danika lawan yang mudah? Sebelumnya aku terpikir untuk membalas dendam. Tiba-tiba kamu malah datang serahkan diri. Pengawal, seret dia keluar sekarang. Akan kuhajar dia sampai babak belur. Seret dia keluar sekarang. Akan kuhajar dia sampai babak belur. Kak Erik. Jangan takut, ada aku. Tenang saja. Hah, sudah mau mati saja, masih mau sok pamer. Nona, dengar ya. Percuma saja mengandalkannya. Dia ini pecundang. Lebih baik sekarang kamu merangkak di bawah kakiku. Aku masih bisa untuk mengampunimu. Ada aku di sini. Sampai kapan kamu bisa sombong? Lepaskan dia. Dasar pecundang, terus saja kamu bersikap seperti ini. Pengawal, cepat serang dia. Lancang, cepat lepaskan dia. Sejak kapan pecundang ini bisa sehebat ini? Beraninya menyentuh keluarga Danika. Nyalimu besar juga. Kamu belum lihat nyaliku yang lebih besar. Mereka sudah beres. Sekarang giliran. Berani menyentuhku. Akan ku telepon pamanku sekarang. Silakan saja. Kamu bakal mati pas dia datang. Telepon saja. Coba sana telepon. Paman. Paman, di grup Danika ada yang bikin onar dan melukai orang-orang kita. Cepat selamatkan kami. Kak Erik, pemimpin grup Danika itu Kevin Danika. Orang yang menyinggungnya berakhir mati atau hilang. Gimana kalau kita mengalah? Kenapa? Sekarang kamu sudah takut kan? Tapi itu sudah terlambat. Pamanku didukung oleh Kak Aska dari sekte terbesar di Nusantara. Di kota Sanel, dialah penguasanya. Iya. Naga hitam itu andalan paman Kevin, petarung hebat utusan Kak Aska. Dia itu orang yang terkenal di dunia ilegal. Menghancurkan kalian itu sangat mudah untuknya. Tenang saja, aku itu nggak bisa ditakuti. Kita datang buat menagih utang. Masa iya menyerah? Terserah dia siapa. Mau Aska, Aski, pasti ku ajar. Karena kamu itu memang cari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Pokoknya, Paman, ini dia yang bikin onar. Siapa yang beraninya bikin onar di sini? Aku datang ke sini untuk menagih utang. Nyalimu besar juga. Jadi menantu keluarga Tanto berani bikin onar di wilayah grup Danika. Kamu cari mati ya? Kamu cari mati ya? Apa kamu Kevin Danika? Hari ini aku mewakili keluarga Tanto datang menagih utangmu senilai 200 miliar. Beraninya minta uang padaku. Kamu itu cari mati ya?
Membayar utang itu hukumnya wajib. Prinsip dasar begini, masa kamu nggak tahu? Perusahaan macam apa ini? Aku hargai nyalimu. 200 miliar itu akan kuberikan. Tapi, kamu harus kalahkan rekanku naga hitam. Kalau kamu menang, kuberikan uangnya padamu. Dan kalau kamu kalah, kulempar kamu ke laut jadi makanan ikan. Benar, Paman. Lakukan saja. Kalau dia kalah dari naga hitam, lempar dia ke laut jadi makanan ikan. Si pecundang ini harusnya kuhajar di acara pernikahan. Tapi waktu itu dia ditolong Alina. Sekarang malah berani datang. Namanya cari mati. Iya. Kak Erik, jangan taruhan dengan mereka. Mereka itu mafia. Mereka akan beneran jadikan kita makanan ikan. Siapapun yang akan mati di sini, itu masih belum pasti. Jangan terlalu cepat menilai. Hei bocah, kamu benar-benar terlalu sok. Hei bocah, kamu benar-benar terlalu sok. Dengar ya, rekanku naga hitam saat dia berjaya. Apa kamu tahu kamu itu masih bayi? Aku mau lihat, kamu ini keras kepala atau memang tangguh? Gak usah mengalahkanku. Asalkan kamu bisa menahanku, kamu menang. Kuberi kamu 3 kesempatan. Banyak omong, kamu mau menghajar. Jangan buang waktu. Kalau mau ngelur waktu, semuanya sudah terlambat. Oh, Hiya! Naga hitam, kamu kenapa? Tuan Kevin, kekuatannya nggak terlihat dan tenaga dalamnya kuat. Aku bukan lawannya. Lepaskan dia. Ya. Kak Erik, kamu mengalahkan Tuan Naga Hitam. Oh iya. Apa? Kenapa bisa naga hitam kalah dari si pecundang yang gak jelas ini? Siapa kamu sebenarnya? aku? Siapa aku? Cuma penagih utang. Tuan Kevin utang 200 miliar itu jangan diberikan padanya. Dia juga menghina Kak Aska. Akan kuaduin dia ke Kak Aska. Jangan lepaskan dia. Ayo pergi. Sesuai janji, terima kekalahanmu, bayar utang. Kamu nggak bisa pergi. Tunggu Kak Aska tiba. Kita lihat bisa apa kamu. Aduh, kapan sih kalian selesai? Terus saja berdatangan. Tadi Tuan Kevin, lalu ada naga hitam. Hei, kalian ini ada yang bisa bertarung nggak? Kalau nggak ada yang bisa, cepat bayar utangnya. Bocah, awalnya cuma soal utang 200 miliar. Karena kamu cari mati. Tuan Aska akan kabulkan permintaanmu. Kakek, Kamu suruh Erik menagih utang grup Danika? sekarang Erik bertugas menagih hutang. Aku nggak tahu dia pergi ke sana. Tapi, apalah arti grup Danika? Harusnya nggak masalah. Kalau cuma itu nggak apa-apa. Tapi mereka didukung Tuan Aska. Apa? Tuan Aska? Iya, kakek baru dapat kabar. Erik membuat Tuan Aska marah. Makanya, kakek takut terjadi apa-apa. Ayo kita ke sana. Tuan Aska adalah penguasa Hotel Sanel. Nggak ada yang berani dengannya. Si Erik itu memang cari mati. Tetapi, dia melakukan ini demi grup Reon. Yang banyak bicara, cepat pergi ke sana. Tuan Aska ternyata benar-benar datang. Dia penguasa kota Sanel, bahkan Tuan Besar Haris juga sangat segan padanya. Gimana kalau kita mengalah? Jadi, Kak Erik, sebaiknya kamu cepat minta maaf ke Kevin. Kalau Tuan Aska marah, bukan cuma kita, bahkan seluruh Reon bakal hancur. Salam hormat Tuan Aska. Siapa yang berani buat onar di wilayahku? Tuan Aska datang, habislah kamu sekarang. Tamat riwayatmu. Dasar udik, sudah telat mau minta ampun. Kusarankan ya, lebih baik suruh istrimu itu pesankan kuburan untuk mayatmu. Bersiaplah. Benar, bukan cuma kamu yang mati, tapi grup Reon juga nggak akan kuampuni. Dasar kamu pecundang, bersiaplah mati. Tuan Aska, ini dia biang keroknya. Dia nggak cuma bikin onar, tapi juga melukai Tuan Naga Hitam. Cuma pecundang saja, beraninya nggak sopan, nyalinya besar juga. terserah kalian mau bilang apa. Pokoknya grup Danika ada di bawah kuasa kalian. Dan suruh mereka bayar utang. Berani-beraninya kamu bilang begitu di hadapanku. Bukan aku yang berutang. Kenapa aku harus takut? Aku nggak mau basa-basi. Kalian mau bayar nggak? Atau perlu kubuat babak belur baru mau bayar? Sepertinya otakmu itu sudah nggak waras ya. Orang terakhir yang berani bicara begitu pada Tuan Aska sudah kembali menjadi tanah. Benar. Tuan Aska adalah sekte terbesar di Nusantara, sekte Juanda. Sekte Juanda? Memang apa hebatnya mereka? Dibanding pavilionku, mereka itu bukan apa-apa. Hah. Lihat Tuan Aska, dia berani bicara begitu di depan Tuan. Kalau dia itu nggak segera dihabisi, reputasi Tuan bisa hancur. Reputasi Tuan bisa hancur. Ah, berisik. Gak usah diingatkan.
Kalau kamu mau uangmu, aku beri kesempatan. Aku punya 4 petarung yang setara dengan naga hitam. Kalau bisa kalahkan mereka, hutangnya akan kubayar. Hehehe. Tuan Aska punya 4 petarung kuat yang dijuluki 4 Raja Langit, F4. Keempat petarung ini nggak pernah membiarkan musuh mereka untuk hidup. Begitu mereka berempat turun tangan, pecundang sepertimu pastilah tamat. Kak Erik, ayo kita minta maaf saja. Tuan Haris sekalipun gak berani cari masalah sama Tuan Aska. Karena dia memang cari mati, kita nggak usah hentikan dia. Kita mundur sedikit saja, supaya nanti darahnya nggak muncrat ke kita. Persetan soal 4 Raja Langit. Hari ini, dewa sekalipun aku nggak takuti. Selama aku di sini, utang itu harus dibayar. Serang dia. Hentikan! Pak Kevin, tolong jangan marah. Patahkan kakinya dan juga tangannya, lalu buang dia ke laut. Lalu buang ke laut. Baik, Tuan Aska. Soal utangnya kita bisa bicarakan lagi, tapi soal Erik... Bu Alina, urusan hari ini bukan cuma soal utang. Dia itu sudah lancang pada Tuan Aska dan juga melukai naga hitam. Tunggu saja. Waktu kematiannya. Mati? Besar juga bicaramu. Utang hari ini harus segera dilunasi. Erik, kamu diamlah. Baguslah kalau mengerti. Kalau mau selamatkan suamimu, sangat gampang. Lepaskan pakaianmu dan menarilah. Biar aku dan Tuan Aska menikmati tubuhmu. Kami juga akan berbelas kasihan padanya. Kurang ajar, beraninya bicara begitu pada istriku. Memang cari mati ya? Erik, Tunggu aku di luar. Erik. Ayo. Tuan Aska, cepatlah bertindak. Biarkan dia tetap bernapas, agar dia bisa melihat kita bersenang-senang dengan istrinya. Setelah itu, buang dia ke laut, biar dia jadi makanan ikan. Cepat habisi dia. Baik, Tuan Aska. Siapa yang berhasil akan dapat giliran kedua setelah aku selesai menikmati istrinya. Setelah menikmati Karena istrinya. kalian ingin mati, akan kukabulkan permintaanmu. Ada apa ini, Tuan Aska? Keempat petarung itu kenapa? Siapa kamu sebenarnya? Sudah kubilang, aku ini penagih utang. Hari ini, kalian harus bayar utangnya. Kamu bilang dia hanya orang udik dari gunung. Tapi kenapa bisa kalahkan keempat petarungku? Dari perguruan mana dia? Tuan Aska, orang itu memang pecundang gak berguna. Mungkin cuma belajar dari perguruan gak ternama. Dari perguruan mana? Perguruan gak ternama. Namanya Pavilion Niebo. Delilah, kalau kamu berani bicara lagi, seluruh keluargamu akan lenyap. Kamu... Tunggu. Kamu tadi bilang apa? Pavilion apa? Gak ada yang perlu kusembunyikan. Pavilion Niebo. Lihat dengan jelas. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Persetan dengan pavilionmu, berani menyinggung Tuan Aska, kamu pasti mati. Pavilion Niebo bawa cincin palsu itu dan berlagak hebat. Padahal cuma perguruan yang nggak jelas. Tuan Aska bisa menghancurkanmu dengan mudah. Siapa? Kalian semua berlutut. Sepertinya kamu tahu cincin ini. Salam hormat Tuhan. Maafkan aku yang buta ini. Sampai bawahanku berani sekali menentang Tuhan. Mohon ampuni kami. Tuan Aska, kenapa Anda malah memberi hormat pada pecundang ini? Jangan lancang, beraninya kamu begitu. Dia itu ketua pavilion. Kalau Tuhan gak menahan diri, kamu pasti sudah mati. Bukannya pavilion itu cuma perguruan nggak jelas? Perguruan gak jelas apanya? Dasar buta. Pavilion Niebo adalah perguruan terbesar yang ciptakan banyak aliran perguruan lain. Perguruan terbesar itu bukannya sekte Juanda. Kenapa Pavilion Niebo? Bukannya pavilion itu sudah hancur sejak puluhan tahun lalu. Tuan Aska, apa Tuan nggak salah lihat? Mana mungkin pavilion itu adalah perguruan terbesar di Nusantara. Dia itu pasti penipu. Dia itu pasti penipu. Tuan Aska, betul. Cincin giok itu sudah pasti palsu. Demi mendekati keluarga Kusuma, dia pakai segala cara. Diam kalian. Kalian itu sudah buta dan gak punya otak. Dengar baik-baik. Nama pemimpin kami adalah Ardi Juanda. Nama lain perguruannya adalah Sekte Juanda. Maafkan kami, Tuan. Bawahanku ini akan segera aku hukum. Tuan Aska, tolong ampuni kami. Kami memang buta. Mohon ampuni kami. Yang kamu singgung itu adalah Tuan Erik. Dasar nggak tahu diri. Jangan mohon padaku. Tuan, aku buta. Tolong maafkan aku. Ini semua ulah jalang itu. Ini semua salahnya. Paman, apa-apaan ini? Siapa yang pamanmu? Hah?
dasar wanita pembawa sial. Grup Danika menderita gara-gara kamu, dasar pembuat masalah. Mulai saat ini, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Freddy, aku mencintaimu, Freddy. Paman, tapi Delila kan... Heh, kamu sama saja. Setiap hari selalu bawa masalah buat keluarga. Dengar ya, ceraikan dia sekarang. Dengar ya, ceraikan dia sekarang. Kalau nggak cerai, keluarga Danika akan putus hubungan denganmu. Cerai. Aku menceraikannya. Freddy, kita baru menikah beberapa hari, tapi kamu sudah mau menceraikanku. Tindakanmu akan membuat keluarga Kusuma jadi lelucon di kota sana. Memangnya apa peduliku? Kalau bukan karena menikah denganmu, nggak mungkin aku singgung pemimpin Pavilion Niebo. Semua ini ulah keluarga Kusuma. Ini salah kalian sendiri. Kamu, Tuan Erik, membatalkan pernikahan bukan ide keluarga Kusuma. Keluarga Danika yang memaksa kami. Kamu bilang apa? Si Jalang ini bicara apa? Di saat seperti ini, kamu masih ingin memfitnah kami ya? Apa kalian sudah selesai? Tuan Aska, kamu itu kan penguasa di kota Sanel. Masa dua keluarga kelas bawah gak bisa kamu bereskan? Pengawal, tangkap semua orang-orang ini. Mulai besok kedua keluarga ini jangan ada di kota Sanel lagi. Tuan Aska jangan! Tuan Aska jangan! Tuan Aska jangan! Tuan Erik, kalau Anda nggak keberatan, ayo minumlah denganku. Anggap saja ini permintaan maafku. Permintaan maafku. Baiklah. Tuan. 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 Kenapa sampai sekarang masih belum keluar juga? Apa Erik baik-baik saja? Erik? Tuan Aska, Erik nggak tahu apa-apa. Dia menyinggung Tuan. Maafkan kesalahannya ya Tuan. Adik jangan begini. Tuan Erik, seperti Tuan Erik ini sangat kukagumi. Mana mungkin aku bermusuhan dengannya. Apa maksudnya ini? Ini cek dari grup Danika 200 miliar. Ini cek dari grup Danika 200 miliar. Hei. Selain itu, akan kupastikan grup Danika mulai sekarang akan memberikan material terbaik dengan harga murah untuk grup Reon. Tuan Aska, apa Tuan kenal dekat dengan Erik? Hubunganku dengan Erik ini, utang kecil nggak berarti apapun. Kedepannya di kota Sanel, kalau ada masalah apapun, cari aku saja. Hari sudah larut. Kalau nggak ada hal lain, cepat bawa Erik pulang untuk istirahat. Iya, terima kasih Tuan Aska. Ya. Kalau begitu kami pamit dulu. Ya, silakan. Erik, siapa kamu sebenarnya? Bahkan Tuan Aska sangat hormat padamu. Bibi Guru tolong beritahu aku, kitab 9 naga ada di mana? Bibi Guru, jangan pergi, Bibi Guru. Jangan pergi, Bibi Guru. Kamu nggak apa-apa? Jangan lihat, cepat keluar. Aku gak sengaja, aku kembali ke kamar ya. Ada apa ini? Habis sesudah dia melihat semuanya. Kitab 9 naga ternyata benar-benar ada di tubuh Alina. Tuan Surya nggak bohong. Tapi Nona Alina ini benar-benar cantik memukau ya. Setiap hari bersamanya, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bukankah ini sama saja sedang mengujiku? Alina! Kenapa masuk gak ketuk pintu? Alina, karena kamu memanggilku kakak sepupu, cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Randy, apa maksudmu? Hei Alina, apa kamu nggak merasa kamu itu nggak pantas untuk duduk di posisi ini? Coba pikir, kamu itu seorang wanita yang sudah menikah. Buat apa jadi CEO? Lebih baik kamu jadi ibu rumah tangga saja.
Lebih baik kamu jadi ibu rumah tangga saja. Posisi ini disetujui oleh kakek dan juga diputuskan oleh pemegang saham. Kalau kamu keberatan, saat rapat pemegang saham, kenapa kamu gak bicara? Jangan membesar-besarkan masalah. Erik itu walau cuma penagih utang, dia harusnya bisa menghidupimu kan? Mumpung kalian sudah menikah, cepat beri dia anak. Pak Randy, ini perusahaan. Urusan kerja dibahas secara resmi. Masalah pribadi seperti ini lebih baik dibahas di rumah saja. Oke. Secara resmi, tunggu pembalasanku. Bu Alina, gawat, para pemegang saham datang, mereka mendesak adakan rapat. Direksi sekalian, hari ini kalian kukumpulkan karena ada masalah di perusahaan. Sejak Alina mulai menjabat, kelihatannya tenang-tenang saja. Tapi aliran dana kita mengalami krisis besar. Kalau terus begini, perusahaan ini bisa bangkrut. Randy, atas dasar apa bicara begitu? Alina, Bu Alina, apa ini memuaskan yang kamu berikan pada kami sejak jadi CEO? Sejak jadi CEO. Untung hari ini rapat diadakan segera. Kalau terus dibiarkan, grup Reon akan hancur. Kalau ada keluhan, katakan saja. Benar, wanita jadi pemimpin memang nggak becus. Baru berapa lama perusahaan sudah alami kerugian yang begitu besar. Ini nggak bisa dibiarkan. Randy berani sekali palsukan laporan. Semuanya, perusahaan menghadapi situasi ini karena pemimpinnya nggak kompeten. Kalau aku yang jadi CEO, pasti nggak akan menjadi berantakan seperti ini. Randy, beraninya palsukan laporan. Alina, kamu ini cuma wanita. Mana paham gambaran besarnya? Semuanya. Kalau diserahkan pada aku, kalian pasti akan untung besar. Kalian sungguh nggak tahu malu. Sekian banyak pria malah menindas seorang wanita. Erik, kenapa kamu kesini? Dulu kalian seperti apa aku nggak peduli. Tapi mulai saat ini, kalau mau menyentuhnya harus minta izin suaminya. Dan suaminya itu aku. Siapa dia? Dia cuma menantu yang menumpang hidup, tapi berhayal ingin jadi orang sukses. Randy, kuperingatkan ya, bicara yang sopan. Jangan pikir karena kamu sepupu Alina, aku nggak berani memukulmu. Aku nggak berani memukulmu. Dasar menantu benalu, beraninya mengancamku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani meludahiku, dasar bajingan. Beraninya memukul wakil CEO, cari mati kamu. Sudah aku bilang, jangan nggak tahu malu. Kamu duluan yang menindas Alina, makanya aku memukulmu. Ini urusan manajemen atas grup Reon. Pecundang sepertimu tahu apa? Lagian, kalau kamu memang hebat, coba tagih utang grup dan nikah sampai dapat. Kalau yang lain, aku mungkin nggak bisa. Tapi soal utang ini, aku sudah mendapatkannya kemarin. Utang grup dan nikah berhasil dia tagih. Memangnya kamu siapa? Asal tahu saja ya, bahkan kakekku nggak bisa menagihnya. Apalagi kamu, sombong sekali. Hutang itu memang berhasil Erik tagih. Kalaupun dia dapat uangnya, itu nggak ada hubungan dengannya. Kontrak dengan grup dan nikah ada di bawah pengelolaanku. Kontrak dengan grup dan nikah ada di bawah pengelolaanku. Untung sudah bersiap. Kemarin ku dengar bocah ini berhasil menagih. Nggak ada perwakilan dan nikah. Kalau ku bilang aku yang tanda tangan, nggak ada yang bisa bantah. Dasar nggak tahu malu. Beraninya kamu bilang begitu. Kamu itu sama sekali nggak pernah ke sana. Aku ini wakil CEO perusahaan, jadi aku nggak suka ujuk gigi. Lagian, kamu bilang kontraknya diurus suamimu yang nggak berguna ini. Mana buktinya? Nggak ada buktinya, tapi uang itu diberikan langsung oleh Tuan Aska. Gimana kalau aku telepon Tuan Aska dan memintanya bersaksi? Tuan Aska. Tuan Aska. Dia bilang Tuan Aska. Siapa itu Tuan Aska? Hah? Orang sepertimu kenal Tuan Aska. Dia penguasa dunia gelap paling kuat di kota Giant. Kamu pikir kamu itu siapa? Kenapa? Kamu takut ya? Telepon sekarang juga. Kalau kamu kenal Tuan Aska, nggak perlu mengakui kontrak itu kamu yang tanda tangan. Aku yang berlutut minta maaf. Baik, aku telepon sekarang ya. Halo, Tuan Aska. Halo, Tuan Aska. Aku di grup Reon. Ada yang meragukan kontrak kemarin bukan aku yang tanda tangan. Gimana kalau Tuan datang membuktikannya? Apa? Aku ke sana. Acting, teruslah berakting, ha? Kubuatkan panggung untukmu, untuk berakting. Dasar pengemis, pergi. Ini ruang rapat petinggi perusahaan, bukan panggung kalian. Randy, kamu jangan keterlaluan. Hei Alina, kamu masih berani bicara? Demi posisi CEO, kamu bersekongkol dengan orang luar dan mau rebut kontrakku. Pintar sekali rencanamu. Semuanya, kusarankan copot Alina dari posisi CEO. Posisi ini dia nggak pantas.
Ini adalah surat pengajuan. Biar semua petinggi yang hadir memilih. Kalau lebih dari 40%, kamu harus tanda tangan. Sepertinya kamu sudah lama merencanakannya ya. Merencanakan? Kamu bilang merencanakan. Aku hanya ingin merebut kembali apa yang jadi milikku. Lagian, kakek sudah serahkan kuasanya. Gak ada lagi yang mendukung kalian. Randy, grup Tanto didirikan oleh ayahku dan kakek. Grup Tanto didirikan oleh ayahku dan kakek. Sama sekali nggak ada hubungan dengan keluargamu. Jangan kira mentang-mentang jadi wakil CEO, kamu itu hebat. Diam kamu! Randy, beraninya kamu kasar. Mau mati ya? Dasar pecundang. Aku hanya memberi pelajaran pada Jalang ini. Kamu ini orang luar, apa hakmu bicara? Lagian, meski kakek ada di sini, dia nggak akan bisa membantumu. Kurang ajar. Kakek, Kakek, Hancang kamu. Aku belum mati. Berani-beraninya kamu kurang ajar. kenapa kakek datang? Kamu masih berani tanya? Kalau nggak datang, grup Tanto pasti berantakan. Apa kamu masih menghargaiku? Apa kalian masih menghargaiku? Hah? kakek, dia palsukan laporan keuangan. Kakek, aku nggak begitu. Kurang ajar. Kakek, ini nggak seperti yang terlihat. Aku sedang diskusi dengan Alina, benar. Aku... Jangan memutarbalikkan fakta. Diskusi? Begitu caramu diskusi dengan adikmu? Kamu pikir aku sudah pikun? Pergi. Kembali ke aula leluhur, berlutut 3 hari 3 malam. Tanpa izinku, jangan keluar. Tanpa izinku, jangan keluar. Kakek, jangan. Kakek. Sudah cepat pergi. Iya, iya. Bikin kesal saja. Kakek, Kakek, minumlah. Kalian berdua nggak apa-apa. kakek, kami nggak apa-apa, kek. Untung hari ini ada Erik. Kalau enggak, entah gimana kelakuan Randy. Kakek nggak nyangka dia begitu jahat dan memanfaatkan situasi. Tenang saja. Selama ada aku, nggak akan ada yang menyentuh Alina. Terima kasih untuk hari ini, Erik. Erik, ini semua berkat kamu. Kau menyerahkan Alina padamu, aku jadi lega. Tuan Besar, pesta ulang tahun akan dimulai. Baik, aku mengerti. Oh ya Alina, hari ini ulang tahun nenekmu. Kakek datang mengingatkan. Lalu, Erik kan belum pernah ketemu nenek, jadi kenalkan dia padanya. Benar juga, aku hampir lupa. Hari ini pesta ulang tahun nenek. Tenang saja, masih ada waktu. Ayo kita pergi. Ibu, suami Alina itu kenapa belum datang juga? Kami kelaparan menunggunya. Katanya dia jadi penagih utang di perusahaannya Alina. Setiap hari cuma bersantai. Sekarang dia malah nggak datang ke ulang tahun nenek. Entah apa yang dipikirkan kakek. Bisa-bisanya biarkan pecundang itu masuk keluarga. Sayang sekali, Alina sangat berbakat. Ibu, jangan marah. Pecundang tetap pecundang. Kurasa, buat beli hadiah pun, dia nggak akan mampu. Nyonya Besar Intan, hadiah Anda sudah tiba. Banyak sekali barang bagus. Siapa yang mengirimnya? Pasti Benny yang kirim. Ibu, aku... Itu sudah pasti. Mana mungkin ini semua kiriman Alina yang jarang pulang itu. Pelayan kemari, cepat-cepat. Bacakan daftar hadiahnya untuk Nyonya Besar. Semoga panjang umur sepasang mutiara giok naga. Semoga panjang umur lukisan ratusan burung. Mangkuk giok emas. Lalu jaket sutra. Bukan aku yang kirim. Benny, kali ini kamu benar-benar habiskan banyak uang. Ibu, sungguh bukan aku. Apa kalian salah kirim? Coba periksa lagi. Apa? Kalau bukan kamu, lalu siapa? Nenek Intan, hadiah dariku. Apakah sudah nenek terima? Tuan Muda Wira yang kirim. Apa aku bilang? Alina anak nakal itu benar-benar buta. Dia nggak memilih Tuan Muda Wira. Lihat Tuan Muda Wira, bukan cuma lupakan masa lalu. Hari ini bahkan bawa 1 troli hadiah. Ternyata Tuan Muda Wira datang. Maaf kami mengabaikanmu. Kemarilah. Ayo, mari bersulat. Nggak usah. Ini bukan apa-apa. Aku kesini untuk menemui Alina. Lagian, ini memang hotel milik keluarga Leko. Wajar saja aku antarkan jamuan untuk kalian. Jamuan? Hadiah besarmu hari ini adalah sebotol anggur, bukan setroli hadiah ya?
Bukan stroli hadiah ya? Itu bukan dariku. Hah? Dari siapa ini? Mewah sekali. Itu hadiah dariku. Ini darimu. Ternyata Alina dan suami pecundangnya. Apa? Kamu yang kasih ini? Nenek, ini semua hanya niat baik dariku. Nggak bernilai apa-apa. Apa? Jangan mimpi kamu. Kamu ini orang udik. Beraninya bicara begitu. Apa kamu tahu semua ini berapa harganya? Iya, Bu. Mana mungkin dia punya uang? Dia pasti cuma mau cari muka saja. Mana mungkin pecundang itu mampu? Beli tas saja nggak bisa. Iya. Nenek, ini niat baik dariku. Hari ini kali pertama Alina dan aku bertemu nenek. Semua ini nggak pakai uang. Nggak pakai uang? Apa kamu merampok? Aku nggak percaya merampok, karena dia itu kan udik. Tapi, kalau barang bekas obralan, mungkin saja, iya kan? Apa? Barang obrolan? Beraninya kamu bawa barang obrolan ke sini. Cepat buang keluar. Cepat buang keluar. Paman Benny, gelang giok yang kamu kasih ke nenek itu bukannya yang murahan. Diam kamu. Bisa-bisanya bicara begitu ke pamanmu. Murahan apanya? Aku kasih tahu ya. Sekarang coba kita cek. Gelang ini cuma terbuat dari kaca yang diwarnai. Selain itu, isinya banyak zat berbahaya. Kalau dipakai lama akan berdampak kepada tubuh. Barang ini harganya paling cuma puluhan ribu. Sembarangan. Berani sekali kamu menghancurkan gelang giok yang kubeli seharga 1 miliar itu. Benny, kamu pikir aku sudah tua jadi gampang ditipu? Ibu, aku pasti kena tipu. Sudah cukup, semuanya diam. Duduk. Ayo makan. Kamu nggak pantas makan di sini. Ambil mangkuk ini, makan di pintu sana. Kenapa? Kamu mau memukulku? Tuan Muda Wira, kamu jangan keterlaluan. Hari ini ulang tahun nenek. Kamu itu orang luar, nggak diundang ke sini. Perempuan nggak tahu diuntung. Perempuan nggak tahu diuntung. Perhatikan lawan bicaramu. Tuan Wira itu tamu kehormatan kami. Alina, kenapa bicara begitu? Kalau bukan karena bantuan keluarga Leko, keluarga Tanto mana bisa jadi seperti ini? Cepat bersulang buatnya dan minta maaf padanya. Nenek, Minta maaf pada aku? Gampang. Kemari, Alina. Asalkan kamu tuangkan anggur ini langsung ke mulutku, akan kumaafkan. Tapi pakai mulutmu. Kenapa diam saja? Cepat suapi dia. Apakah kamu mau merusak hari bahagia ini? Iya. Disuruh Tuan Muda Wira adalah keberuntungan buatmu. Jangan sok jual mahal, cepat lakukan. Kamu suka disuapi kan? Ini, minumlah. Kamu cari mati ya? Jadi gimana? Enak kan? Pengawal, cepat bawa dia keluar. Kemana sih semua orang di sini? Tuan Aska tiba. Tuan Aska, kenapa dia ke sini? Tuan Aska tiba. Tuan Aska tiba. Cepat-cepat, pergi sambut dia. Ternyata Tuan Aska yang hebat itu. Tapi ini tetap wilayah keluarga Leko. Jangan bergerak, biar aku yang sambut Tuan Aska. Kalian di belakangku saja. Kalian berdua pembawa sial. Cepat keluar sana. Bibi, kenapa bicara begitu? Mengusirku? Oke. Nanti kalian jangan mohon aku kembali ya. Alina, ayo. Dasar pecundang. Selamat datang, Tuan Aska. Selamat datang, Tuan Aska. Hei, Tuan Aska, senang Tuan datang. Permisi, Iya. silakan masuk Tuan. Silakan Tuan Aska, di ruang raja ini. Lihatlah, aku sudah sediakan sajian kerajaan khusus untuk Tuan. Tuan Aska. Ramai sekali hari ini. Katanya hari ini Nyonya Besar Intan ulang tahun. Aku sudah siapkan sedikit hadiah. Ya ampun Tuan Aska, orang sehebat Tuhan masih ingat hari ulang tahunku. Aku sungguh merasa terhormat. Aku sungguh merasa terhormat. Tuan Aska, silakan. Kemarilah, silakan duduk, silakan. Tuan Aska, duduklah, ya. Hari ini semua keluarga Tanto ada di sini. Tuan Aska, masih ada 2 anak muda, tapi yang satu hanya menantu gak berguna. Panggil dia kemari. Aduh, Tuan Aska, dia itu udik. Dia cuma jadi penagih utang di perusahaan. Dia nggak pantas bertemu dengan Tuan. Apa harus kuulangi lagi?
Iya, baiklah. Aku pergi sekarang membawa mereka ya. Tolong peringatkan dia, jangan sampai buat Tuan Aska marah. Ibu, tenang saja. Kenapa belum datang? Aduh, kan sudah kubilang, jangan mohon aku kembali. Lancang. Beraninya kamu duduk. Kamu gak lihat ada Tuan Aska. Cepat berlutut dan minta maaf. Oke, aku berlutut padanya. Enggak usah. Enggak usah. Kalau buat Tuan Aska marah, mayat orang udik ini entah besok bisa ditemukan atau enggak. Dasar kamu pecundang, bawa sial saja. Tuan Erik. Silakan duduk. Tuan Aska, Tuan pasti salah orang. Dia itu cuma menantu kami yang gak berguna. Lancang, aku yang traktir. Apa kalian tanya-tanya, ha? Tuan Aska, aku gak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu, ha? Diam kamu. Tuan Aska tenanglah, jangan marah. Keluarga Tanto nggak peka. Kalau begitu, biar aku yang layani. Hah? Ngapain kamu masih di sini? Cepat keluar dari sini. Berani kasar pada tamuku. Apa keluarga Leko mau hancur di kota Sanel? Kalau dia mau, biarkan dia tinggal. Tapi, ambil mangkuk ini dan makan di pintu sana. Aku, keluarga Leko, nggak bisa asal ditindas. Kenapa? Kamu meremehkanku? Cukup satu panggilan, aku bisa buat keluarga Leko menghilang selamanya dari kota Sanel. Tuan Aska, Tampar dirimu dan minta maaf. kenapa? Hei, cepat lakukan. Maafkan aku. Tuan Erik. Sudahlah, karena ada yang gak suka dan gak menyambutku. Ayo kita pergi, Alina. Nenek, maafkan aku. Kami pergi dulu. Warga Tanto sebaiknya tahu diri sedikit. Dan kamu juga. Dasar pengemis bau. Awas kamu ya. Erik, dengan keributan hari ini, entah gimana kesan nenek terhadapmu. Niat kakek, biar nenek melihatmu dan dapatkan restunya. Kamu lihat sendiri seperti apa mereka. Mau hari ini kita bersikap gimana, mereka tetap gak akan puas. Ya sudah, gak apa-apa. Yang penting kakek tahu. Tapi tetap saja, tetap harus berterima kasih. Katakan, mau imbalan apa? Kita ini kan sudah menikah. Urusanmu itu ya urusanku. Ini sudah jadi kewajibanku. Aku gak butuh imbalan. Ini sudah kewajibanku, aku gak butuh imbalan. Tapi kalau tanpa dirimu, grup Reon gak akan bisa bayar defisitnya. Lagian, aku juga bisa kehilangan posisiku. Kamu menyelamatkanku dan juga grup Reon. Katakan, kamu mau imbalan apa? Apapun akan kuberikan. Karena kamu gak mau bilang, maka aku yang putuskan. 3% saham perusahaan akan kuberikan padamu. Kamu juga jadi wakil CEO. Gimana menurutmu? Semua itu gak penting. Aku melakukan ini hanya untukmu. Halo? Bu Alina, ada yang merusak citra kita sampai saham kita anjlok. Apa? Kerugian kita 10 triliun. Ada apa, Alina? Perusahaan lagi bermasalah, aku harus ke sana. Ayo, aku temani. Bu Alina, akhirnya ibu datang. Ada tamu di ruangan Bu Alina, memaksa minta bertemu. Tamu? Benar, Bu. Tamu itu juga dibawa oleh Pak Randy. Randy? Apa maunya? Katanya mau membahas bisnis. Bahas bisnis? Aku mau lihat apa yang dibahas. Hah? Kenapa pecundang ini ada di sini? Memangnya kenapa? Dasar kamu gembel. Cepat keluar. Tuan Muda Wira ingin bertemu Bu Alina. Siapa kamu berani atur-atur? Sepertinya kamu masih belum kapok juga. Masih berani menantang Aska. Kurang ajar. Kamu pikir aku takut? Hari ini, meski Tuan Aska di sini, dia nggak akan bisa menyelamatkanmu. Dasar pecundang. Kamu mau grup Reon bangkrut ya? Begitu dong. Kalau damai kan enak. Tuan Muda Wira, abaikan saja pecundang ini. Dia cuma menantu rendahan. Gak usah pedulikan dia. Sabar ya. Kenapa aku harus marah sama seorang pecundang? Oh, Bu Alina akhirnya datang. Randy, kamu bukan anggota grup Reon lagi. Masih berani bawa Wira ke tempat ini? Cepat keluar. Bu Alina,
Jangan bilang begitu. Aku datang kali ini demi membantumu. Membantuku? Hah? Membantuku? Hah? Kudengar grup Reon dalam semalam diterpa skandal besar. Kalian juga rugi 10 triliun. Jangan bilang kamu gak butuh bantuan. Kenapa bisa tahu? Aku tahu. Ini semua ulahmu kan? Beraninya kamu hancurkan grup Reon demi balas dendam kepadaku. Terus kenapa? Apa kamu punya buktinya? Bu Alina, jangan marah dulu. Kedatanganku ke sini untuk bahas kerjasama dengan. Benar sekali. Tuan Muda Wira sekarang bisa bantu suntik dana ke Reon senilai 10 triliun. Dia juga kasih 2 triliun untuk putaran dana perusahaan. Pasti ada udang di balik batu. Meski semua keluarga besar di kota Sanel musnah, aku nggak sudi minta tolong padamu. Haha, Bu Alina. Jangan menolakku mentah-mentah begitu. Sebaiknya kamu pikirkan soal ini baik-baik. Kalian gak dengar ucapanku tadi ya? Kami gak sudi bekerja sama. Cepat pergi. Alina, pikirkan ini baik-baik. Selain rugi besar, reputasi perusahaan ini juga sedang hancur. Kamu gak akan bisa pinjam dana ke bank manapun. Kalau terus begini, gak ada satupun perusahaan yang mau minjamkan uang padamu. Gak ada satupun perusahaan yang mau pinjamkan uang padamu. Dalam semalam saja, sudah rugi sebanyak itu. Kalau terus begini, setebal apapun tabunganmu pasti akan habis. Kalau sudah terjerat utang, baru cari Pak Wira. Itu sudah terlambat. Randy, kamu pikir kelicikanmu ini bisa menjatuhkan grup Reon? Asal kamu tahu, kamu itu terlalu naif. Cepat kalian pergi dari sini. Jangan sampai aku turun tangan. Alina, coba pikirkan lagi. Grup Reon ini adalah satu-satunya warisan mendiang dari ayahmu. Apa kamu tega membiarkan perusahaan ini hancur sebelum kakekmu meninggal? Alina, kamu tahu nggak kalau ini semua jebakan? Tapi cuma mereka yang bisa selamatkan grup Reon saat ini. Aku mau bicara dengan mereka. Dengar Alina, ini nilainya 10 triliun. 10 triliun. Begitu sepakat, 10 triliun langsung cair. Jangan biarkan dia pergi. Erik, kamu keluarlah dulu. Nanti aku panggil. Aku mau bahas hal ini. Kamu keluarlah dulu. Serahkan urusan ini padaku. Sana keluar, cepat keluar. Jangan macam-macam. Adikku sayang. Adikku sayang. Adikku yang paling cantik. Kerjasama ini sangat gampang. Iya kan, Tuan Muda Wira? Adikku, Tuan Muda Wira sudah lama suka padamu. Asal kamu mau dinikahi, uang 10 triliun itu bisa selamatkan grup Reon. Randy, apa-apaan kamu? Aku ini sudah menikah. Menikah? Sama pecundang itu? Kamu masih menaruh harapan besar padanya, mentang-mentang dia didukung Tuan Aska. Kamu pikir dia bisa atasi masalah ini? Daripada lakukan hal gak guna, mending kamu menikah denganku. Ini grup Reon. Kalian mau apa? Aduh, Randy, kamu belum pernah bilang adik sepupumu segalak ini. Tuan Muda Wira, nggak usah takut walau dia galak. Di tangan Tuan Wira, dia pasti akan jadi domba kecil penurut. Benar juga. Kalau soal menikah, dia kan sudah bekas. Gak usah sok denganku. Tuan Muda Wira, tolong jaga sikapmu. Suamiku ada di luar. Halo, Tuan Erik, bisa selidiki siapa yang ingin hancurkan grup Reon? ada yang berani cari masalah denganmu? Iya. Biar kuselidiki. Begitu ketemu, akan kuhabisi mereka. Jangan buru-buru. Yang paling penting sekarang adalah reputasi grup Reon. Si Biang Onar, biar kita urus kapan-kapan. Lagian, dengan cincin naga ini, dana yang bisa kucairkan melebihi keluarga Leko. Keluarga Leko urutan terakhir dari 6 keluarga besar. Selain keluarga Tanto, masih ada 4 keluarga lain yang bisa Tuan gunakan. Bagus. Atur semuanya sekarang, sebarkan beritanya. Siap laksanakan. Tuan Muda Wira, ngapain takut sama pecundang itu? Jangan tegang begitu. Nanti juga dia pasrah sendiri. Adikku sayang, nggak usah malu-malu, ha? Jadilah wanita yang pintar. Kalau suami pecundangmu datang, biarkan dia menonton. Dasar jalang. Cari mati kamu. Lepaskan aku. Erik. Erik. Percuma saja teriak. Lepaskan Percuma aku. saja teriak. Suami pecundangmu bisa menyelamatkanmu enggak? Lepaskan. Erik. Lepaskan. Erik. Lepaskan aku. Erik. Lepaskan aku. Erik. Lepaskan. Lepaskan. Kalian gak takut dengan Tuan Aska? Aku
sudah selidiki. Tuan Aska hari ini pergi dari kota Sanel. Jadi hari ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Lepaskan aku! Erik, tolong! Erik! Lepaskan aku! Erik! Tuan Muda Wira, nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hei Wira, kamu cari mati ya? Tunggu, kenapa bisa begini? Di mana orang-orangku di luar? Aku nggak tahu. Kenapa? Mau ketemu mereka? Sini kuantarkan. Nggak mungkin. Itu pengawal yang sudah kubayar mahal. Itu pengawal yang sudah kubayar mahal. Iya, bukannya dia bawahan Tuan Aska. Kenapa bisa sehebat ini? Bukankah kamu bilang dia orang gunung dan juga gelandangan? Tuan Muda Wira, aku juga nggak tahu. Siapa sangka gelandangan ini adalah petarung. Dia... Kamu... Hari ini kalian akan kuberi pelajaran. Kamu mau apa? Jangan sentuh aku. Coba saja menyentuhku. Aku punya keluarga Leko. Jangan kira aku takut pada Aska. Kita coba saja ya. Dengar ya, kekuatan keluarga Tanto sudah melemah. Kalau kamu berani, keluarga Leko akan menghancurkanmu. Erik, berhenti. Kamu bisa membunuhnya. Kamu cukup beri dia sedikit pelajaran. Kamu berani memukulnya. Dengar ya, Tuan Aska melindungimu karena keluarga Tanto. Kamu malah berani memukul Tuan Muda Wira. Dia. Kuberi kamu sedikit pelajaran. Kurang ajar. Berani sekali kamu memukulku. Aku akan adukan ini pada ayah dan juga nenekku. Iya, usir gelandangan ini dari rumahmu. Halo ayah, aku mau rapat keluarga. Erik si pecundang ini berani memukulku. Cepat usir dia dari rumah kita. Cepatlah. Cepatlah. Apa? Pecundang itu berani-beraninya menyentuhmu. Suruh mereka pulang sekarang. Saat ini kalian kubiarkan berpuas hati memukulku. Dengar ya, akan kubuat kalian jadi gelandangan. Mulai hari ini. Cih. Alina, kamu berani menyentuh kakak sepupumu. Dasar jalang, pulang sekarang. Erik, kita harus pulang. Kuampuni kalian hari ini. Kalian cuma andalkan keluarga. Tuan Muda Wira, bangunlah. Aku nggak menyangka akan jadi begini. Diam kamu. Nona, Anda boleh masuk, tapi dia enggak. Kurang ajar. Sejak kapan kamu ambil keputusan? Dasar kurang ajar, nggak paham juga. Pergi sana. Apa ini pemberontakan? Posisi Bu Alina sekarang makin tinggi ya? Apa ini pemberontakan? Jadi, posisi Bu Alina sekarang makin tinggi ya? Dia sama sekali nggak peduli pada keluarga Tanto. Iya kan? Sekarang ini setelah ada pecundang itu, dia makin gak menghargai keluarga Tanto. Paman, apa maksud Paman? Alina, apa hakmu memecat Randy? Beraninya kamu biarkan si Udik itu melukainya. Sebelum menyalahkanku, kenapa nggak tanya apa yang Randy lakukan hari ini? Dia membawa Wira ke perusahaan untuk melecehkanku. Kalau seperti itu, terus kenapa? Lagian Tuan Muda Wira jauh lebih baik dari gelandangan itu. Tanpa Tuan Muda Wira, grup Reon bisa bangkrut kapan saja. Dasar wanita sialan. Kenapa dia nggak memikirkan keluarga kita? Buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Melihat kelakuan Randy, aku sudah bisa menebak ayahnya seperti apa. Pecundang sepertimu nggak pantas bicara. Tutup mulutmu. Aku menantu keluarga Tanto. Tentu aku berhak bicara. Justru kalian sudah nggak berkontribusi untuk mengembangkan grup Reon. Tapi sekarang kalian malah meminta semua hak-hak kalian. Menantu keluarga Tanto, siapa yang mengakuimu? Menantu keluarga Tanto, siapa yang mengakuimu? Kamu itu ibarat anjing bau dari kampung, tapi sosokan menggonggong. Paman, Erik itu suamiku. Kenapa kalian bicara seperti itu? Dasar kamu pengkhianat. Demi orang luar, kamu melawan pamanmu. Sepertinya, kamu makin berani ya? Jangan kira karena kamu tetua keluarga, aku nggak berani padamu. Dasar Udik beraninya di sini saja. Hari ini berdasarkan keputusan seluruh keluarga, kamu harus angkat kaki dari sini. Apa kamu mengancamku? Pengawal, patahkan kakinya dan lempar dia sekarang. Coba saja kalau berani. Erik itu suamiku. Kalian gak berhak mengusirnya. Apalagi, kakek juga sudah setuju. Apa? Hak? Apa dia pantas mendapatkannya? Kamu ini malah bela orang luar. Kalau kamu bicara lagi, Nyonya Besar akan usir kalian berdua. Iya kan, Bu?
Benar. Kakekmu nggak ada di sini hari ini. Erik, kamu cuma menantu, tapi berani memukul anggota keluarga Tanto. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Benar, Ibu. Dia itu juga kasih rumah. Alina, perbuatanmu ini nggak termaafkan. Rumah yang kamu beri akan diambil kembali dan dikasih pada Randy. Nenek, tega sekali. Alina, tenang saja. Nggak akan kubiarkan kalian jadi gelandangan. Itu akan merusak nama baik kita semuanya. Kalian, tidurlah di gudang sana. Nenek, itu bangunan tua yang nyaris rubuh. Itu nggak layak ditinggali. Masa iya aku dan Erik tidur di sana? Tanya saja pada suami tersayangmu itu. Sekarang bawa pecundang itu ke rumah Tuan Muda Wira untuk minta maaf atau keluar dari sini. Nenek, aku... Bisnis keluarga Tanto itu dibangun oleh ayahnya Alina. Alina lah sang pewaris tunggalnya. Kalau harus pergi, yang harus pergi itu kalian semua. Kamu dasar pecundang. Kamu gak pantas angkat bicara. Kamu gak pantas angkat bicara. Benar, Nyonya Besar Intan yang pegang kendali penuh. Tuan Besar Haris pun harus menurut apa katanya. Siapa kamu sok ngatur begini? Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu mampu, gunakan kemampuanmu untuk buat istrimu tinggal di rumah yang mewah sekarang. Kalau bukan karena Tuan Besar Haris yang memasukkanmu ke keluarga kami, kamu ini mungkin selamanya nggak punya rumah mewah. Kalau dia diampuni, dia pasti nggak akan pergi. Iya kan, Bu? Cuma satu villa saja, kalian sudah jadi sok pamer. Sentra Danau, semua rumah mewah di sana adalah milikku. Karena kalian ingin rumahnya Alina, ambillah, anggap itu sumbangan. Sentra Danau itu adalah kawasan termahal di kota Sanel. Dan satu rumah saja bisa beli keluarga Tanto. Ada banyak villa di sana. Tapi Erik... Bisa-bisanya kamu membual, mengatakan semua area itu milikmu. Dasar pembohong. Dengar ya, tempat seperti itu aku yakin kamu bahkan belum pernah masuk. Erik, nggak apa-apa kalau kita nggak punya rumah. Kita bisa sewa. Itu nggak harus. Kita bisa sewa. Itu nggak harus. Gak percaya? Kalau gak percaya, aku akan langsung hubungi penanggung jawabnya dan menyuruhnya kemari. Lihat penampilannya, aktingnya sangat meyakinkan. Iya kan, Bu? Lihat itu. Lelucon macam apa ini? Aku bahkan gak bisa masuk kawasan itu. Kamu pikir keluarga Tanto bodoh? Aku gak peduli apa trikmu. Karena sudah setuju, berikan villa itu pada Randy. Segera tanda tangani ini. Kenapa harus tanda tangan? Aku tadi keluarkan kunci agar kalian tahu kami punya rumah. Aku nggak bilang mau kasih. Kunci yang tadi itu pasti bohongan. Demi nggak diusir, kamu itu sangat licik ya. Ya ampun, keluarga Tanto punya dosa apa? Sampai dapat menantu kayak begini. Kalian lihat kan, perkataannya tadi cuma omong kosong. Pecundang ini yang nggak punya rumah, mana mungkin serahkan villanya pada kita? Erik benar. Bisnis keluarga Tanto dibangun oleh ayahku. Rumah ini nggak akan kuberikan. Wanita yang sudah menikah ibarat air yang dibuang. Bukannya suami pecundangmu itu tadi bilangnya mempunyai banyak rumah. Mempunyai banyak rumah. Kami nggak akan menghalangimu pergi ke villa di sentra danau. Dia punya villa. Kalau iya, kita akan tekan kunci itu dan berlutut minta maaf. Dasar pecundang, beraninya dia itu membual. Halo Tuan Erik, aku manajer properti Sentra Danau. Silakan panggil aku Pak Okta. Ngomong-ngomong tuh menelpon kami mau pindah sekarang, iya kan? Akan kusuruh orang membersihkan rumahnya. Aku nggak mau pindah. Aku cuma ingin bertanya. Karena ada orang yang nggak percaya kalau itu milikku. Semuanya milik Tuan. Semua kalangan atas sudah tahu nama pemiliknya Erik Salim. Kalau mereka nggak tahu, itu artinya bukan dari kalangan atas. Dia beneran punya villa di Sentra Danau. Mungkin saja orang ini aktor bayaran. Enggak, bukan. Aku pernah bertemu dengan Pak Okta ini. Dia yang urus villa keluarga Tanto. Orang sehebat dia, nggak mungkin sudi berakting dengan pecundang. Nggak mungkin. Selain itu, karena grup Reon belakangan ini mengalami masalah dana, semua aset kalian akan segera dibekukan. Semua aset kalian akan segera dibekukan. Kalau perusahaan kalian masih belum pulih, kalian semua harus segera pindah dari sini. Jadi kalian bersiaplah. Apa katamu? Villa mewah ini dibekukan?
kami juga harus segera pindah. Yang punya andil membuat skandal dan krisis, dia adalah Randy. Sekarang, rumah ini jadi dibekukan juga karena ulahnya dia sendiri. Perusahaan dibekukan karena Randy. Nenek! Nenek! Nenek kenapa? Cepat bawa nenek ke rumah sakit. Salahmu. Mulai hari ini kita putus hubungan. Ibu, ayo ke rumah sakit. Nenek! Bu, ayo Bu. Dasar kamu pecundang. Kamu memang gak suka melihat kami senang. Kalau kami susah, kalian juga kena. Paman Benny, semua yang dikatakan Erik itu benar. Semua ini termasuk masalah perusahaan disebabkan oleh Randy. Ini bukan salah Erik, tapi ini salah Randy. Keluarga Tanto hancur. Semua itu karena dia. Kalau bukan karena dia, Randy gak akan berbuat begitu. Randy gak akan berbuat begitu. Andai kamu menikah dengan Tuan Muda Wira, semua ini gak akan terjadi. Pengawal, ajar dia sampai mampus. Jadikan makanan anjing. Hentikan! Coba saja kalau berani. Kakek, Aku memilih Erik sebagai suami Alina. Kedepannya mereka yang akan kelola grup Reon. Apa maksud dari perkataan ayah? Ayah biarkan orang luar kelola grup Reon. Ayah, dia itu cuma pria matre. Diam kamu, dasar anak durhaka. Ini perusahaan hasil jerih payah ayahnya Alina. Erik adalah menantu pilihanku. Selamanya mereka akan selalu bersama. Sudah sewajarnya semua diserahkan pada mereka berdua. Lagi pula mereka berdua sudah menikah. Kalau berani menghina Erik lagi, aku nggak akan tinggal diam. Ayah, kenapa ayah malah membela pecundang itu? Grup Reon itu milik keluarga Tanto. Harusnya kita yang mengelolanya. Aku ini kecewa padamu. Dengar Paman Benny, perkataan kakek sudah sangat jelas. Grup Reon adalah hasil jeripayah ayahnya Alina. Gak ada hubungannya dengan kalian. Gak ada hubungannya dengan kalian. Dasar pecundang, diam kamu. Pokoknya, grup Reon juga setengah darah ayah. Randy itu cucu ayah. Kalau dibagi, ya Randy dan Alina masing-masing setengah. Kalian berdua ini memang ayah dan anak. Sama-sama gak tahu malu. Demi grup Reon yang gak seberapa ini, kalian sampai halalkan segala cara. iya kakek. Demi kepentingannya sendiri, Randy membuat perusahaan rugi 10 triliun. Apa? Ternyata itu ulah mereka. Enak saja. Perusahaan bisa seperti itu. Itu semua gara-gara manajemen Alina yang buruk. Gak ada kaitannya sama Randy. Dia itu sudah fitnah. Fitnah, grup Reon baru kena masalah, tapi Randy langsung bawa orang keluarga Leko datang. Kamu bilang dia gak terkait. Kamu percaya? Itu tandanya Randy memikirkan perusahaan. Meskipun dia itu sudah dipecat, dia tetap ingin selesaikan masalah perusahaan. Menyelesaikannya dengan membawa preman, menerobos perusahaan, dan juga ingin melecehkan Alina. Apa? Dasar anak durhaka. Yang Randy lakukan itu semuanya demi perusahaan. Mungkin caranya salah, tapi sebenarnya keluarga Leko bisa membantu grup Reon. Nggak seperti pengemis ini yang bisanya cuma bicara dan nggak bisa apa-apa. Menurutku, tindakan Randy itu nggak salah. Dasar nggak tahu malu. Dari ucapanmu itu, sepertinya kamu itu ada di pihaknya Randy. Kamu itu dalang utamanya kan? Cuma 2 orang dari keluarga Leko. Kamu nggak usah pamer, bikin malu saja. Tanpa keluarga Leko, grup Reon bisa lewati krisis sendirian. Dasar pengemis, nggak mampu, tapi sosokan membual. Cuma uang segitu. Apa kamu pernah melihat uang 10 triliun? Tahu nggak sebanyak apa? Jangan asal bicara. Menjualmu pun nggak dapat nilai segitu. Soal uang, nggak usah kamu risaukan. Keluarga Tanto di kota Sanel nggak selemah dugaanmu. Dengan koneksi keluarga Tanto di kalangan orang terpandang, kalau mau pinjam mereka pasti akan kasih. Bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Tahu nggak seperti apa kondisi perusahaan sekarang? Skandal ada di mana-mana dan harga saham sudah anjlok. Grup mana lagi yang mau membantu tepatnya di saat ini? Selain keluarga Leko, nggak ada yang bisa. Kakek! Benny, kamu tahu kakek sakit, tapi kamu membuatnya marah. Di dunia ini, gak ada orang sedurhaka dirimu. Aku membuatnya marah. Biarkan dia cepat mati. Pria tua bangka ini menyebutku nggak punya hati dan juga durhaka. Kalau dia mati, aku pasti akan pasang petasan. Benny, diam saja kalau nggak bisa bicara baik-baik. Lalu bocah, kamu cuma mengandalkan orang tua bangka ini untuk mendukung kalian. Suatu saat nanti kalian akan memohonku kembali. Kakek, Jantung kakek perlu dirilekskan. Dada kakek yang sesak sudah kubantu ringankan. Sekarang sudah nggak apa-apa. kakek gak apa-apa? Kakek gak apa-apa? Erik, kamu sudah menyelamatkan kakek.
Kakek tenang saja. Sekarang ada aku. Erik, ada beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan dengan otot. Kakek benar sekali. Ada solusi apa sekarang? Sekarang hanya ada satu peluang, yaitu perjamuan di kota Sanel besok. Kamu dan Erik pergilah bantu cari investasi untuk Reon. Semua orang besar akan hadir. Baiklah, kakek tenang aja. Serahkan pada kami. Kami pasti akan menyelesaikannya. Tuan Muda Wira, orang tua itu minta Alina si Jalang itu dan suami gembelnya ke perjamuan besok untuk mencari investasi. Cari investasi? Menurutku mending mereka mengemis. Ternyata grup Tanto yang dulunya sukses bakal jadi seperti ini. Gembel itu beraninya cari masalah denganku. Besok adalah hari kematian. Akan kubuat dia sadar apa arti hidup menderita. Lalu Alina, dia memilih gembel itu dibandingkan aku. Besok akan kubuat dia benar-benar malu. Besok akan kubuat dia benar-benar malu agar kebencianku ini hilang. Luar biasa. Kalau begitu, posisiku sebagai CEO. Tenang saja. Begitu kubereskan mereka, posisi itu jadi milik. Kuharap Tuan Muda Wira segera sukses. Semua tahu mereka akan hancur. Akan kubuat mereka menyadari artinya keputusasaan. Sampaikan pada semuanya. Besok di perjamuan, kalau orang-orang penting itu berani bantu grup Tanto, berarti melawan grup Leko. Baik, akan kuurus semua. Gak mungkin. Nona Alina ternyata sedang menangis. Tubuh kakek makin hari makin lemah. Grup Reon malah dapat masalah. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Kukira masalah besar apa? Sudah tenang, ada suamimu di sini. Masalah kecil ini akan segera kubereskan. Erik, aku tahu kamu mau menghiburku, tapi jangan bicara omong kosong. Sekarang bukti di depan mata. Aku bukannya menghiburmu. Coba kamu pikir, selama kita bersama, ada banyak masalah yang kuselesaikan. Masalah Kevin, lalu masalah Wira. Kamu masih belum percaya. Masalah Kevin, lalu masalah Wira. Kamu masih belum percaya. Erik, aku tahu kamu sangat hebat. Tapi nggak semua bisa selesai hanya dengan menggunakan fisik. Untuk kali ini, serahkan saja padaku. Alina, grup Reon itu sangat besar. Kamu nggak bisa memikul semua bebannya sendirian. Sekarang kakek lagi sakit, jadi sebagai suamimu, aku harus maju menyelesaikannya. Percayalah padaku, oke? Aku... Tenang. Masalah besok serahkan padaku. Percayalah padaku lagi ya. Alina, percayalah padaku. Percayalah kalau aku pasti akan melindungimu. Nona Alina sudah tiba. Hei Alina, harusnya kamu datang sendiri, malah bawa gembel bau ini. Hah? Ini adalah tempat perjamuan kelas atas. Mana bisa sembarangan orang masuk ke sini, hah? Randy, kamu nggak boleh bicara begitu. Makanan orang kelas atas ini memang makanan. Tapi makanan buat anjing kan? Makanan sisa. Makanan sisa, iya kan? Benar. Lagian, anjing jalanan yang numpang hidup sepertinya mau pergi kemana kalau bukan ke sini? Itu benar sekali. Hei, bagi seorang gembel bau, ini mungkin satu-satunya kesempatan datang ke perjamuan besar. Makan yang kenyang, jangan lapar. Siapa tahu nggak ada lagi kesempatan ini. Kalian yang seperti hewan saja boleh datang. Masa aku nggak boleh? Numpang makan dan minum ya? Sekarang kamu juga nggak dianggap lagi keluarga Tanto. Yang numpang makan dan minum itu siapa? Kamu. Lalu kamu. Waktu itu di grup Reon sudah kuberi pelajaran. Tapi sepertinya kamu masih sombong seperti ini. Apa mau kuajar lagi di depan semuanya? Bagus. Sekarang grup Tanto benar-benar hancur. Tapi kamu masih berani ya? Dari mana sih nyalimu itu? Hari ini aku mau lihat gimana kamu dibuang keluar. Itu boleh. Aku juga ingin lihat. Erik, banyak orang terkenal di sini. Lebih baik kita merendah. Tenang saja, krisis grup Reon pasti bisa kuatasi. Aku nggak salah dengar kan? Kamu atasi. Gimana caranya kamu atasi? Gimana caranya kamu atasi? Kamu ini cuma gembel. Kamu cuma punya modal tinju dan gak ada lainnya, dasar pecundang. Mau pakai apa kamu minta bantuan? Tanganmu lagi. Yang datang hari ini adalah orang-orang terkenal. Kalau kamu berani menyentuh mereka, kamu pasti akan dipenjara. Benarkah? Hei, dengar. Kamu ini orang miskin, tapi mau pinjam uang? Hah? Daripada suruh kamu yang pinjam, mending suruh Alina menjual diri. Kamu pukul aku lagi. Siapa itu? Berani sekali. Di perjamuan sepenting ini malah mukul orang, cari mati. Kalian dengarkan aku. Dia ini suami Nona Alina, menantu keluarga Tanto. Benar.
Seorang gembel yang turun dari gunung, lalu jadi menantu yang masuk ke keluarga Tanto dan numpang hidup sama istrinya. Dia berani memukulku, kakak sepupu Alina, demi harta keluarga kami. Benar-benar gak bisa dilawan. Benar-benar gak bisa dilawan. Karena itu, kita harus hati-hati. Jangan sampai menyinggung menantu keluarga Tanto. Itu namanya dosa. Dasar kamu ini orang bodoh. Diprovokasi sedikit saja, kamu langsung main tangan. Pantas kamu dikucilkan. Dengan pukulanmu tadi, kamu pasti akan diblokir kalangan atas. benar. Orang seperti ini gak pantas berpartisipasi di perjamuan kelas atas Gak ini. pantas. Pengawal, cepat cek undangannya. Kalau enggak, gelandangan bau manapun bisa saja menyusup masuk. Tuan dan Nyonya, tolong tunjukkan undangan kalian. Banyak orang di sini nggak menunjukkan undangannya. Kenapa dengan istriku kamu bersikap begini? Karena mereka semua datang untuk pesta. Dan kalau kamu... Ibarat anjing penjaga yang berani berlagak seperti majikan. Heh, orang begini ingin dihormati. Heh, jangan-jangan kamu nggak punya undangan? Tapi siapa tahu dia datang ke sini hanya untuk menjadi bahan tertawaan. Aku punya undangan. Ya ampun, ternyata ini Nona Alina yang angkuh. Selama ini, aku nggak pernah melihat wajahmu secara langsung. Selama ini, aku nggak pernah melihat wajahmu langsung. Ternyata hari ini aku bisa melihatmu. Hah, maaf sekali. Tolong Nona Alina ambilkan ya. Jangan pedulikan. Aduh, grup Tanto lagi hancur. Tapi masih angkuh juga. Erik, Tuan Muda Wira, cari mati kamu. Dia itu bawahannya pemimpin Pavilion Niebo. Berani menyentuh bawahan sang pemimpin. Artinya kamu cari mati. Kamu keterlaluan. Benarkah? Aku mau lihat cara kalian membunuhku. Asal kalian tahu, istriku bukan merendahkan pengawal sepertimu, tapi merendahkan orang sepertimu yang sok Kalau sombong. menyerangku berarti merusak pesta sang pemimpin pavilion. Istrimu akan sulit pinjam uang. Nggak akan ada yang mau meminjamkannya. Kata siapa istriku bakal minta-minta? Erik, jangan sampai bunuh orang. Bawahan rendah sepertinya pantas dipukul sampai mati. Erik, tapi kamu sudah janji kalau semua urusan di sini kamu serahkan padaku. Tolong, jangan buat masalah. Tolong, jangan buat masalah. Tenang, aku hanya beri mereka sedikit peringatan. Ayo kita masuk. Cari penanggung jawabnya, bilang ada pengacau. Usir dia dari sini. Gelandangan bau ini berani kacaukan pestanya ketua Pavilion Niebo. Benar-benar cari mati. Biar ku panggil pengurusnya. Agar dia bisa dilempar keluar. Paman Aldo? Paman Aldo masih ingat aku? Ini aku, Alina. Alina. Paman Aldo, kata kakek mendiang ayahku. Nah, kamu ini sudah besar ya. Tuan Muda Wira, Tuan juga datang ke pesta ini. Keluarga Leko itu keluarga kaya ke-6. Tentu harus ikut acara ini. Benar-benar. Di pesta hari ini, semua keluarga kaya di kota Sanel datang menghadiri. Kehadiran Tuan membuat pesta ini makin bersinar. Tapi ada keluarga yang entah kenapa masih punya kesempatan buat datang ke pesta ini dan numpang makan gratis. Oh ya, Paldo, kulihat kamu dan keluarga Tanto cukup dekat. Apa? Oh, enggak. Tuan Muda Wira jangan salah paham. Alina sendiri sengaja bahas hutang budi ayahnya pada keluarga Sanjaya demi pinjam uang. Konyol sekali. Paman Aldo, tolong ya, jaga bicaramu. Aku tahu, mungkin karena krisis keluarga kami, kalian kini menjauhi kami. Tapi ayahku sudah meninggal. Tolong, bicaralah dengan sopan. Dia kan sudah mati. Apanya yang salah? Butuh uang kan? Nih, kukasih. Kartu ini isinya 30 triliun. Cukup untuk atasi krisis keluarga Tanto kali ini. Tapi aku punya satu syarat. Semuanya, grup reon milik keluarga Tanto sekarang menghadapi masalah besar. Aku bersedia sumbang 30 triliun gratis, tapi aku punya satu syarat. Yaitu Nona Alina harus lepas baju di sini. Lepaskan baju. Di sini. Dari dalam keluar. 3 helai. 1 helainya 10 triliun. Cukup pantas kan? 30 triliun, aku nggak peduli. Meski grup Reon hancur, aku nggak akan tunduk padamu. Bagus. Sampai sekarang kamu masih keras kepala. Tapi Alina, kamu seharusnya sadar. Grup Reon ini warisan satu-satunya dari mendiang ayahmu. Kalau kamu lewatkan kesempatan hari ini, maka nggak akan ada lagi.
Oh, kakekmu yang sekarat itu, dia juga nggak ingin lihat kamu pulang dengan tangan kosong. Gimana kalau dia lihat grup Reon hancur dan mati? Kalau aku menurun, apa kamu sungguh akan beri 30 Cuma triliun? 30 triliun. Ku kasih. Ayolah, cepat lepas. Lepas. Jangan diam saja. Ayo foto. Kalian dengar ya? Kalian dengar ya? Ini adalah kesempatan langka. Wanita tercantik di kota Sanel lepas baju di depan umum. Kita harus nikmati dan simpan ini. Lepas. Kurang ajar cari mati ya. Pembunuh, ada pembunuh. Aku baru pergi sebentar. Kalian seberani ini. Eric, jangan ikut campur, biar aku saja. Ikut campur apanya? Kalau aku terlambat, kamu mau diapakan oleh mereka? Hari ini kamu akan mati. Kak Macan datang, Kak Macan datang. Kak Macan, ini orangnya. Dia bikin onar di pesta ini. Cepat usir saja dia sekarang. Siapa kamu? Beraninya membuat onar. Tahu nggak ini acaranya siapa? Aku sudah nggak peduli. Apa kamu nggak lihat mereka menindas istriku? Kamu menantu keluarga Tanto yang legendaris itu ya? Dasar bodoh. Beraninya menyentuh Tuan Muda Wira. Grup Leko itu adalah keluarga kaya keenam di kota Sanel. Keluarga Tanto terlilit utang. Aku mau lihat gimana kamu bayar utang karena menyinggung Tuan Muda Wira. Tuan Muda Wira, kamu nggak apa-apa kan? Kenapa bengong saja? Sana, cepat usir mereka keluar. Aku pergi. Panggung hari ini disiapkan untukku. Walaupun kalian semua pergi, aku nggak akan pergi. Disiapkan untukmu. Dasar tukang buah. Mulai sekarang, kamu dan keluarga Tanto diboikot di kota Sanel. Kalian nggak berhak lagi ikut acara seperti ini. Dia itu bawahan Tuan Aska. Dia andalkan Tuan Aska dan berbuat semaunya. Ternyata bawahan Tuan Aska. Acara hari ini digelar untuk Tuan Erik, Ketua Pavilion Niebo. Tuan Aska saja berlutut. Benar, sekalipun Tuan Aska datang, riwayatmu tetap tamat. Benar. Cepat, laporkan ke Tuan Aska. Biar bajingan satu ini diberi pelajaran. Gembel bau ini pasti mati kali ini. Dengar ya, bocah ini pasti akan tamat. Halo, ini aku. Hadir di acara sendiri, memangnya nggak boleh. Mereka paksa aku pergi. Gimana kalau kamu urus ini? Apa? Aku ke sana. Sepertinya bocah itu memang ingin mati hari ini. Kalau begitu kita biarkan Tuan Aska membereskannya. Tuan Aska membereskannya. Dia mau apa? Pengemis ini berani banget. Kalau Tuan Aska datang, dia pasti akan habis. Keluarga Tanto dapat menantu begini. Hari ini kuberikan kalian kesempatan terakhir. Kalau nggak kalian manfaatkan, maka kalian semua akan diblokir oleh Pavilion Niebo. Hei, apa katamu? Diblokir Pavilion Niebo? Dengan kondisimu, kamu berani bicara begitu? Kamu pikir kamu siapa? Tapi itu kan cincin naga milik Pavilion. Katanya itu adalah simbol status tertinggi di sana. Abaikan dia. Itu pasti cincin palsu. Itu barang palsu. Dia menipu kalian. Semuanya. Dia ini hanya menantu keluarga Tanto. Bahkan lebih rendah dari anjing. Untuk bisa mempertahankan posisinya di keluarga Tanto, dia berani lakukan apa saja. Dia bawa barang palsu. Dan dia mengaku dari Pavilion Niebo. Asal kalian tahu ya, cincin ini dipakai siapapun di kota Sanel ini, aku akan percaya. Asal kalian tahu ya, walaupun cincin ini dipakai anjing, aku akan percaya itu anjing Pavilion Niebo. Tapi kamu, di tempat ini, apa ada yang percaya? Kamu orang Pavilion Niebo, siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Sudahlah dasar badut, jangan banyak bicara, cepat pergi. Gak percaya ya? Baiklah, hari ini adalah hari kematianmu. Hari kematianku, hari kematianku. Siapa yang buat onar di wilayahku? Tuan Aska, itu orangnya. Dia benar-benar cari mati. Beraninya dia buat onar di pesta untuk ketua. Dia mengacau di sini. Bahkan, dia berani bilang kalau dia ketua Pavilion Niebo. Itu benar. Dia yang salah, tapi gak mau ngaku. Dia bahkan bilang, dialah sang ketua. Dia bawahanmu, tapi dia mempermalukanmu. Ini pasti bawahan di bawah kendalimu kan? Orang seperti ini, aku baru saja bantu memberikan pelajaran. Tadi kamu mengusirnya. Benar. Aku yang mengusirnya. Tempat ini disiapkan khusus untuk Tuan Erik dari Pavilion Niebo. Pecundang sepertinya nggak pantas ada di sini kan? Aku juga sedang membantumu mendidik anjingmu ini, mengorbankan yang kecil demi yang besar. Ini kulakukan untukmu. Kuharap Tuan Aska nggak keberatan. Habisi mereka. Habisi mereka. Jangan. Tuan Aska jangan. Ini semua kan untuk persiapan Ketua Pavilion Niebo.
Kenapa kamu bisa-bisanya melakukan hal yang sangat kurang ajar demi seorang bawahan? Justru dialah ketua pavilion Niebo. Apa? Dasar gerombolan orang buta dan gak punya otak. Kalian memang pantas dibunuh olehnya. Maksud Anda, dia itu ketua pavilion Niebo. Ini kesempatan yang langka untukmu bisa naik kasta. Aduh. Karena kamu bilang Tuan tidak pantas di tempatmu, aku akan membawanya pergi. Tuan Erik, maaf harus dipermalukan begini. Ini salahku yang gak becus di tempat ini. Sudah tidak pantas untuk Tuan. Aku sudah mengatur tempat baru untuk Tuan. Silakan Anda pindah ke sana. Tuan Erik maafkan aku. Aku yang buta. Tolong Tuan Erik, bermurah hatilah dan maafkan aku. Pergi, dasar bajingan. Silakan Tuan Erik. Silakan. Silakan. Tuan, lebih baik kita pergi dari sini. Dan kalian, kalau masih mau hidup berlututlah, renungkan dan minta maaf. Orang itu, kenapa bisa dia itu adalah Tuan Erik? Bukannya kamu bilang Erik itu orang kampung yang datang ke kota? Bagaimana bisa? Aku juga nggak tahu. Dia jelas-jelas pengemis yang kakek pungut dari jalanan. Mana aku tahu ternyata dia ketua pavilion Niebo. Bagaimana ini? Bagaimana? Kupikir bisa manfaatkan keluarga Leko untuk sukses besar. Sekarang semuanya sudah hancur. Tuan Muda Wira, bukannya sebelumnya kita akan memboikot keluarga Tanto? Cepat pergi dan minta maaf pada Tuan Erik. Brengsek, kamu sengaja menjebakku ya? Kamu malah menghasutku cari masalah sama Tuan Erik. Kalau terjadi sesuatu pada keluarga Leko, mati kamu. Tuan Muda Wira, aku sungguh nggak tahu kalau pengemis itu ternyata adalah Tuan Erik. Tunggu, Tuan Muda Wira, kita masih punya kartu as. Kartu as? Kartu as apa? Sekarang, krisis keluarga Tanto masih belum beres. Meski Erik adalah Tuan Erik dari pavilion Niebo, untuk menghapus nama buruknya dan membuat semua orang mendanai keluarga Tanto, nggak akan secepat itu. Cuma kita yang punya solusinya. Tunggu dulu. Maksudmu adalah kita pakai dokumen penyelamat keluarga Tanto sebagai syarat jaminan. Lalu kita pergi minta maaf pada Erik supaya dia mengampuni kita. Kamu yang Kamu duduk. aja. Erik, Udah, kamu aja. Erik, terima kasih ya. Kali ini semua berkat kamu. Kalau nggak ada kamu di pesta tadi, aku pasti sudah ditindas mereka. Selain itu grup Reon pasti nggak akan sama. Kamu ini bodoh ya? Kamu ngomong apa? Aku ini suami kamu. Sudah sewajarnya aku melakukannya. Bu Alina, maafkan aku. Kembali. Ada apa? Baru saja banyak orang berebut ingin mendanai grup Tanto. Ingin mendanai keluarga Tanto. Kekurangan dana kita bukan hanya tertutupi, tapi lebih dari cukup. Krisis besar perusahaan teratasi. Ketua Pavilion Niebo menguasai kekuatan terbesar di balik kota Sanel. Dalam sekejap bisa menghancurkan keluarga ternama. Ternyata kabar itu benar. Kali ini semua berkat Tuan Muda Erik. Sekarang banyak keluarga lain di luar sana sedang menyesal karena belum bekerja sama dengan keluarga Tanto. Sudah cukup. Jangan puji aku terus. Lihat istriku jadi ketakutan. Pergilah. Alina, aku tahu kamu masih khawatir. Bu Alina. Astaga, ada apa lagi? Wira dan Randy datang. Mereka bilang mau bertemu dengan kalian. Usir mereka dari sini. Baik. Tunggu. Suruh mereka masuk. Bu Alina, Tuan Erik, maafkan aku yang buta ini. Maafkan aku yang buta ini. Aku memang buta, makanya gak kenal orang sehebat dirimu. Tolong jangan ambil hati atas sikapmu. Sudah cukup, aku tahu maksud kalian. Kali ini kamu datang untuk berbisnis denganku kan? Tuan Muda Wira, cepat. kali ini kami datang memang untuk buat kesepakatan dengan Tuan Muda Erik. Kami punya data untuk pulihkan reputasi grup Reon. Keluarga Tanto kita masih terus merugi. Meski dibantu keluarga lain, reputasi grup sudah rusak. Peluncuran produk ke depannya pasti akan terpengaruh juga. Benar, satu-satunya cara adalah membantu keluarga Tanto membersihkan nama baiknya. Kami sangat bersedia membantu keluarga Tanto. Kalian dapat data dari mana?
Ini datanya. Dua dalang ini malah bawa bukti kejahatan sendiri. Buat mencari muka padaku. Kalian pikir aku bodoh? Oke. Kalau begitu, aku nggak sungkan. Datanya. Erik, itu satu-satunya penyelamat keluarga Tanto. Kamu... Aku melakukannya supaya kalian tahu. Meski tanpa data dari kalian, keluarga Tanto tetap akan baik-baik saja. Sepertinya kalian belum tahu ya, baru saja ada berita besar dirilis. Skandal grup Laksana yang memfitnah grup Reon kebenarannya sudah terungkap. Selain itu, muka jelek kalian berdua sudah dipublikasikan. Sekarang kalian bisa cek ponsel kalian dan baca berita utama hari ini. Kak Erik. Kak Erik, ampuni kami. Maafkan aku, Kak Erik. Ampuni kami. Ampuni kami, aku Maafkan salah. aku. Aku salah. Aku Kak Erik, salah. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Kak Erik, ini semua salahnya. Ampuni aku, Kak Erik. Ini semua Ini salahnya. Bukan salahku. Ini bukan salahku. Kak Erik. Kak Erik, maafkan aku. Ini salahnya, salahnya. bukan salahku. Ini bukan Kak salahku. Erik, maafkan aku. Aku banyak Cukup. salah. Aku sebagai tim hukum dari grup Tanto secara resmi menuntut kalian. Bu Alina, polisi sudah datang. Baik, kalau begitu, sisanya kamu yang bereskan ya. Minggir sana. Alina, untuk selamanya, aku akan terus bersamamu, melindungimu. Iya. Awas, Erik! Erik. Alina! 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 Kalau kamu kuasai kitab 9 naga, kamu bisa putar balik waktu. Dan kamu juga bisa mengubah banyak hal. Kitab 9 naga. Jurus kitab 9 naga. Alina!